Oke, teman-teman kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah, kameranya yang ini ya. Oke, malam hari ini teman-teman diundang melalui email dan juga WhatsApp message ya sama teman-teman dari timnya Mas Duyan Anggara, juga timnya Nusantara FS Community. Dan malam hari ini teman-teman kita akan belajar lebih dalam. Kalau teman-teman paham atau mengerti atau mungkin mempelajari gitu ya, kenapakah kira-kira saya diundang malam hari ini? Teman-teman diundang spesial. Ini bukan pertemuan publik yang sangat luas, tidak. Tapi memang kita khususkan untuk teman-teman yang at least pernah kenal sama kita pertama kali. Gitu ya. Jadi mungkin ini adalah pertemuan yang kedua atau tiga atau keempat atau kesekian kalinya yang udah pernah kita lakuin buat teman-teman semua. Jadi mungkin kalau teman-teman diundang dari orang-orang yang memang mungkin nge-share linknya secara personal ke Anda, mungkin Anda akan dapat pertama kali ya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang diundang langsung oleh tim kita, ini adalah orang-orang yang memang diundang yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Atau mungkin teman-teman udah pernah ngitung berapa kali ngikut live seminar bareng sama NFC, atau live webinar bareng sama Mas Dian Anggara misalnya, coba komen-komen ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai materinya, karena hari ini kita spesifik ngomongin tentang risk management ya, ini spesial. Di sini teman-teman kita akan bahas tentang gimana caranya seorang Duyan Anggara ini memanage resikonya di trading room-nya dia, gitu ya. Dan sekarang kita udah kedatangan Mas Duyan Anggara. Yeay, beri Nah, teman-teman, malam hari ini kalau teman-teman sudah pernah melihat bagaimana seorang Mas Duyan Anggara gitu ya, komunitas Forex NFT itu membangun trading plan yang simple, yang terbukti menghasilkan selama bertahun-tahun gitu ya, teman-teman bahkan punya cara-cara yang lebih bisa dieksplor lagi. Ada, saya tahu banyak alumni yang memang udah benar-benar bisa menghasilkan seperti itu ya. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan sama-sama bareng belajar dari Mas Dian Anggara. Saya juga belajar teman-teman untuk benar-benar kita perdalam lagi sebenarnya seperti apa seorang Dian Anggara memanage resiko dalam trading room-nya gitu. Dan kita akan langsung belajar dari beliau. Jadi singgasananya saya serahkan ke Mas Dian Anggara. Alright. Oke. So, teman-teman, kita barusan nyolok second monitor gitu ya. Karena ternyata tadi saya lihat kalau cuman pakai satu monitor, problemnya adalah Jadi ini ada monitor dadakan teman-teman di sebelah sini ya. ada hitam-hitamnya. Di sini. So, jadi biar lebih enak supaya saya nggak pindah-pindah, saya akan tetap charting di monitor yang ini. So, zoom-nya yang tak pindahin ke sana, Mas. Wah, sih. Nah, jadi teman bisa ngecek pertanyaan di situ. Yes. Saya akan charting di screen 1. Nah, kalau kayak gini harusnya di layarku bukain tolong Mas. tidak ada hitam-hitamnya harusnya. Yes. Q&A-nya di situ semua. Oke, sip, teman-teman, tinggal kita geser. Oke, please confirm teman-teman untuk kesekian kalinya. Coba apakah sekarang layarnya lebih enak? Tadi kan harusnya ada hitam-hitamnya di sini sekitar Apakah sini. teman-teman sudah bisa melihat screen-nya dengan full, dengan clean, dengan jelas gitu ya? Apa yang di-share sama Mas Angga sekarang? Clean, Mas, mantap screen-nya. Oke. Mantap, screen-nya jelas. Oke, clean and clear. Sip, mantap ya. Clean and clear. Oke, kita mulai teman-teman ya. Oke, kita akan tiadakan semua indikator dulu biar nggak bingung. Oke. Malam ini pembahasan kita tentang RISK ya. RISK ya, RISK. Kata dulu salah satu guru saya ya, namanya Mas Ipo Santosa ya. Mas Ipo Santosa itu dikenal dengan pakar otak kanan, Mas. Yes, nah, saya pernah ikut seminar itu, Mas. Beliau bilang RISK itu akar bahasanya sama dengan rezeki, Mas. RISK itu dari kata rizki. Gitu. Iya. Barang siapa orang yang tidak berani mengambil risiko, berarti juga secara tidak langsung dia menjauhi rezeki, gitu, Mas. Jadi karena RISK itu akar bahasanya sama dengan rezeki, kata Mas Ipo ya. Rizki sama dengan Rizky ya. Iya kan, Rizky kan? Rizky benar. Jadi kadang-kadang memang dalam hidup kita perlu mengambil risiko, Mas. Supaya kita bisa dapat rezeki ya. Oke. Tinggal X sama Z aja itu. Ya. Nah, kita pengen gimana caranya supaya risk-nya ini terukur kan gitu ya, terukur, kita nggak ngawur. Nah, kalau kita ngomongin risk dalam trading, nah banyak orang itu cuman berhenti di risk per transaksi ya, atau risk pribadi. Nah,
nanti kita akan bahas risk per transaksi atau risk pribadi. Itu yang pertama. Nah, risk atau resiko itu ada orang yang mendefinisikan risk sebagai angka. Oke, ada orang di luar sana mereka bilang risk itu apa, Mas? Risk sama dengan angka yang kita siap kehilangan, katanya. Nah, banyak orang mendefinisikan risk dengan kata ini. Risk sama dengan angka di mana kita siap kehilangan dari angka itu. Oke. Berasal dari bahasa Arab risk itu. Yes, betul dari bahasa Arab ya. Jadi angka yang kita siap kehilangan. Nah, saya personally, teman-teman, saya personally nggak suka pakai risk itu angka yang kita siap kehilangan. Karena kan sebenarnya kan kalau kita bilang risk itu adalah angka yang kita siap kehilangan, nanti kayak agak negatif gitu. Yes, kan belum tentu hilang. Betul, dan Iya. sampean kan juga nggak mau hilang. Yes, betul. Walaupun kita siap kan juga nggak pengen kan. Gitu. Nah, saya dapat definisi risk yang bagus itu dari mentor saya namanya Jose Blasco ya. Jose Blasco ini foundernya Predictive. Jose Blasco bilang risk adalah angka yang kita siap bayar untuk melihat akhir dari suatu setup. Jadi akhir dari suatu, apakah nanti hit SL atau TP kan gitu. Nah, bahasa kita risk itu tiket nonton. Iya. Gampangnya gitu. Jadi dalam hidup ini, bukan hanya dalam trading ya, dalam hidup ini kita perlu ngambil resiko dalam banyak hal. Nah, resiko itu adalah semua hal sebelum kita melakukan, kita nggak tahu nih hasilnya bakal bagus atau jelek. Semua hal, bisnis, ketika Mas mulai bisnis. Mas nggak tahu bisnisnya akan sukses atau enggak. Kalau kita misalnya digital marketing, kita ngiklan, kita nggak tahu iklannya akan profit atau enggak. Betul. Kalau kita mau nonton film, saya nggak tahu filmnya bagus apa enggak. Ya, tetap ada risiko. Betul, bisa jadi kita nonton filmnya jelek. Nah, risk kita adalah berapa angka yang kita siap bayar untuk melihat ending dari apapun itu. Kalau dalam trading berarti risk adalah angka yang siap kita bayar untuk melihat ending dari suatu setup. Sampai ada pertanyaan di sini. Yes, jadi risk adalah angka yang kita siap bayar untuk nonton setup ini nanti gimana endingnya. Nah, itu adalah risk. Nah, saya nyebutnya adalah risk pribadi ya, bahasa saya tiket nonton atau risk pribadi. Kenapa? Karena misalnya kita dapat kena iklan nih, iklan film. Saya pernah sama Mbak Lisna, kita naik mobil nyetir, ngejar film kebut sampai itu kita nonton film. Filmnya udah dibela-belain ngebut nih supaya nggak ketinggalan scene awalnya gitu. Karena trailernya bagus banget. Oke. Trailer filmnya bagus banget. Nah, trailernya bagus banget, tapi pas kita nonton filmnya aku nggak suka gitu. Disebut nggak judul film? Nggak apa-apa, Mas. Kita semua kenal sampean kok. Judul udah hampir filmnya, 300 orang lagi nih. judul filmnya Beauty and the Beast. Aku nggak nonton. Yang main itu Emma Watson kayaknya, Mas. I see. Ya. Sama yang jadi musuhnya Fast and Furious. Si itu siapa namanya? Bukan Jason Statham, adiknya Jason Statham. Aduh, kok sebutannya saya lupa siapa namanya. Oke. Luke Shaw. Iya. Kalau itu adiknya kan si Decker Shaw kan. Ya, Decker Shaw kakaknya, adiknya Luke Shaw. Iya. Yang jadi itu, yang ini main sama Emma Watson videonya, filmnya. Emma Watson apa Hermione, yang jadi Hermione di Harry Potter itu? Bukan Emma Watson. Siapa? Enggak tahu. Ya itulah pokoknya lah ya. Iya, tahu bukannya. Emma Guardian lah. Kalau nggak Watson, Guardian. Jadi film yang bagus. Kita ngebut ternyata filmnya zong. Gue mikir Emma Kimia Pharma abis ini. Look so back MU. Kan look Owen Sound. Namanya Owen Shaw ya. Adiknya Decker Shaw ya. LB lagi, dia tahu banget dia. Aku juga nonton itu, Mas. Nah, aku tuh ternyata film yang aku nggak suka ya, filmnya Owen Shaw, Mas. Okay. Tapi sampai begitu tahu dia tulis apa left back-nya MU sampai tahu langsung ini loh. Iya, langsung Owen Shaw sampai. Bukan Luke Shaw. Oke. Nah, itu tiket nonton. Aku bisa setuju. Maria Hermione sama dengan Emma Watson, Mas. Benar, Mas. Ya? Kok mati ini? Wah, Teguh nggak dicolokin jangan-jangan.
Bentar. Tapi nyala kok. Dulu. Halo teman-teman, bisa lihat? Coba yang di luar. Oke. Teman-teman masih dengar suara kita dengan jelas kan ya? Aman. Aman Loh. masih. Saya mendengar aman gambar dan suara. Loh. Berarti ini nih Kenapa laptopku sleep? secara teknis coba aja ini di Gambar oke. Loh. screen juga jalan. Loh, tapi kok bisa screen jalan dan Wah, jangan-jangan ini screen 2 only. Sebentar teman-teman. FN ini. Sebentar ya. Ini karena saya live tidak di studio. ini Mbak Karin dari Prancis, penggemar setia, ingat nggak Mbak Karin sampai kita Iya, pernah siap. ngobrol. Sebentar Mbak Karin, ini saya nggak bisa Oke. lihat layar kedua saya. Eh, Windows Pay biasanya. coba diklik kanan di sini aja Mas, bikin properties. Sebentar ya teman-teman, soalnya salah satu screen kita mati tiba-tiba, tapi Display setting. masih jelas, masih jalan zoom-nya. Kita bisa ngobrol sama teman-teman, tapi screen yang kita pakai buat chart mati. Wah, gawat. Iya benar Mas. Berarti LCD-nya bobok dia. Laptopnya tidak sleep. Kalau laptopnya sleep, meninggoy ini. Waduh. Ya udah kita punya satu screen berarti sekarang. Iya, tapi kan gimana cara kita bawa ini ke sini ya? Sebentar. Buka lagi ini si trading view-nya mana? Trading view-nya ada nggak di sini? Atau dari mana sebenarnya buka trading view? Buka tab baru aja lah. Munculnya di sini, Mas. Trading view-nya ada di sini. Iya ini coba buka baru. Kan kalau buka baru jadi 2, yang satu bisa ditarik sini gitu. Emang begitu ya? Kali. Coba bikin Aku lagi. sih curiga tetap di sini. Nah, kan lari ke situ tuh. Coba sekarang pencet ini. Ya, cuma satu tetap. Berarti LCD-ku mati yang ini ya? Iya, berarti. LCD yang ini yang mati satu. Tapi kok apa solusi lain? Chrome. Browser. Oh, I see. Oke, sebentar teman-teman. Kalau aku Atau share second screen-nya screen, coba copot dulu, Mas. Siapa tahu hidup. Ya. nggak yakin aku. Try. Screen 2 berarti. Ya wis. Begitu deh. Ada yang ngasih tahu, coba Mas lepas second screen-nya. Tadi gitu sih aku baca. Masalahnya dia larinya ke sana semua. Karena ini second screen. Wah, aku asal ngeklik itu. Kalau gitu tak bawa yang lain aja. Bentar. Oh, berarti. Oke. Sini karena doa-doa Anda nih, teman-teman. Yang ini sih ajaib. Oke. Gimana? Bisa lihat monitor, tapi penyakitnya jadi catnya nggak apa. Oke, udah bisa, Yus. Nggak apa-apa, gini aja. Oke. Aduh, ya udah Apa nggak yang apa ya. terjadi, Nanti terjadilah ya. kita Yang akan- dia tahu Tuhan penyayang umatnya. kita akan ngeliat screen, akan ngeliat pertanyaan teman-teman secara berkala ya, nggak apa-apa. Oke. Gini teman-teman, supaya teman-teman pertanyaannya nanti nggak ketumpuk di live chat ya. Kalau mau saling mengkomentari boleh di live chat. Tapi kalau ada pertanyaan spesifik, saran saya teman-teman input di kolom Q&A ya, itu ada. Selain chat ada kolom Q&A tuh, teman-teman bisa Ya, input. jadi ada kolom Q&A. So, oke, kita yang penting dapat materi lah. Yang penting kan intinya kita Yes. berbagi hal baik lah ya. Oke. So, teman-teman, kita balik lagi. Jadi risk tadi adalah berapa harga yang kita siap bayar untuk melihat ending dari suatu setup. So, dalam trading, teman-teman, kita perlu risk. Jadi risk itu adalah berapa mas risk yang baik. Jadi risk itu ada apa? Rule of thumb-nya ya. Apa Oke. bahasa Indonesia rule of thumb? Aturan jempol. Garis besar apa? Rule of thumb-nya adalah yang pertama, risk itu tidak lebih dari 2% balance per trade. Oke, jadi risk itu ya balance, orang tahu lah ini balance, Mas. Yes. Ya.
Tidak lebih dari 2% balance per transaksi, ya, itu yang pertama. Jadi tidak lebih dari 2%. Jadi misalnya nih Mas Fadli punya RIX, let's say berapa Mas? Punya balance 10.000 ya. 10.000 misalnya. Maka RIX per trade maksimal itu 200 USD. Artinya kalau balance-nya 1.000, RIX per trade-nya maksimal $20. Yes. Yaitu RIX per transaksi maksimum. Maksimum. Jadi setiap kali kita entry, kita RIX-nya maksimal 20. Tapi 20 ini jadiin rupiah dulu. Misalnya gini, kalau balance-nya mungkin teman-teman sebagian besar mungkin belum 10.000 mungkin ya. Yes. Kalau kita anggap teman-teman balance-nya 1.000 lah. Anggaplah rata-rata 1.000. Balance-nya 1.000 USD ya. Maka RIX kan $20. $20 ini pun gabungan dari kalau misalnya pecah pending ordernya jadi TP1 dan 3 misalnya Mas. Ya. Gabungan kan berarti. Iya, jadi per setup ya. Per setup ya. 300.000. Nah, 300.000 teman-teman perlu bayangkan, oke, kalau saya SL, teman-teman rela nggak bayar 300.000 untuk lihat apakah setup ini nanti hasilnya akan bagus atau enggak? Sama kayak tiket nonton tadi. Karena ada satu film ya, filmnya kita nggak tahu ya. Filmnya kita nggak tahu bagus apa enggak, kita rela bayar tiket nontonnya. Tapi kan tiket nontonnya beda-beda, Mas. Ada pertunjukan, belum tentu bagus. Yes. Sama rela nggak bayar berapa misalnya? Konsernya siapa ya besok? Blackpink, Coldplay. Coldplay. Nah, apakah orang kan higher probability dia bagus ya? Yeah. Mungkin orang mau bayar 3 juta Yeah. tiket nontonnya. Tapi kalau misalnya konsernya Mas Aldi Taher. Tapi kayak ngebandingin Barcelona sama Persibas ini. Ya enggak, kan ini kan ngomongin RIX. Yes. Kita pasti tetap rela bayar tiket nontonnya selama menurut kita reasonable untuk dibayar. Yes. Emang Aldi Taher jual tiket? Ya mungkin. Ini enggak, tapi Mas Aldi Taher orangnya baik kok, dia enggak akan tersinggung. Lagian kita juga enggak sedang ngatain dia kok. Enggak. Jadi gini, kayak tadi misalnya ada film, nah film kita misalnya kita tahu pemainnya siapa, tiketnya 100.000. Oh oke lah yang main si A. Oke. Tapi kalau pemainnya nggak jelas, siapanya nggak jelas, 100.000, oke, aku nggak mau deh bayar 100.000 untuk nonton film ini. Gitu. Kan kita merasa gitu. Kan belum tentu bagus. Betul. Atau kita nonton konser gelap, kita nggak tahu siapa yang nyanyi, tapi tiketnya 5 juta, kan kita mungkin nggak mau. Ya. Nah, yang pertama kita perlu bayangkan RIX itu sebagai rupiah. Jadi 300.000 ini mesti dirasain dulu, Mas. Ya, rasain 300.000 di dalam hati. Kalau saya SL 6 kali, kalau saya SL 6 kali beruntun, kira-kira saya masih dengan damai nggak? Masih bisa hidup damai untuk melihat yang ketujuh. Yes. Nah, 300.000 kali 6 berarti 1.800. 1,8 juta. Kalau Samer punya duit 15 juta, hilang 1,8 juta, 6 kali berarti 300, 6 kali Samer masih damai nggak? Nah, kalau masih damai berarti ini masih oke, disebut RIX yang oke. Oke. Tapi kalau RIX ini saya SL 30 kali beruntun nggak apa-apa, kemungkinan kekecilan. Nah, kita juga nggak mau kekecilan. Iya. Jadi kita perlu angka yang aman. Ya, menurut kalau sebelumnya 6 kali udah deg-degan, Mas. Berarti kegedean. Berarti. Menurutku aman itu mungkin 10 kali lah. 10 kali masih siap ngelanjutin berarti oke. Ya, RIX-nya masih oke. 6 itu udah lumayan berarti ya. Dan 6 itu udah gede. Batasannya 6 itu ya. Buat aku paling 10 kali. Kalau saya 10 kali SL beruntun, apakah saya masih bisa entry dengan kepala dingin? Dengan RIX yang sama. Artinya kalau misalnya teman-teman ini, Mas, aku deg-degan nih, habis 4 SL beruntun, kemungkinan RIX-nya kegedean. Betul. Apalagi kalau habis 3 SL ganti strategi. Ya. Ini baru 2 setup udah, ini kayaknya perlu ganti strategi nih, berarti RIX-nya aja yang kegedean ya. Ya, jadi satu, rule of thumb-nya 2% maksimal. Buat saya 2% kegedean, Mas. Per transaksi 2%. Buat aku 2% kegedean. Personally dirimu risk per trade-nya yang aku dirimu 0,5. Ambil berapa? 0,5. Aku 0,5%. Di rata-rata transaksi per transaksi sampai ya, di akun utama 0,5%, maksimum ada yang 1%. Paling agresif 1%. Di akun yang normal aku. Ini 0,5 sampai 1 ya. Oke, I see. 0,5% sampai 1%. Risiko rata-rata 0,5 sampai 1%. Nah, ini adalah angka yang sampean memang sudah ukur kalau 5 sampai 10 kali masih oke. Betul. Kedua, kan aku ngambil semua korelasi. Jadi makanya aku mostly di sini. 1% ini akun yang lebih kecil ya. Smaller akun 1%. Tapi akun utama aku 0,5%. Ini supaya teman-teman kebayang, berarti kalau dirimu memaksakan tanda kutip ambil 2% per transaksi, bisa jadi belum 6 kali sampai udah nggak nyaman. Aku nggak bisa entry yang pertama, Pak. Wow.
Aku nggak akan entry dengan risk 2%. Aku bingung lagi mau nanya apa langsung. Iya, Langsung end of conversation itu. aku nggak akan entry on the first place 2% itu. Nggak usah nunggu SL 6 kali. Oke. Iya, Dengan iya, iya. setengah persen, buat aku ya, Heeh. dengan setengah persen, aku akan dengan sangat nyaman entry semua setup yang sesuai dengan rule, tanpa pilih-pilih. Bahkan korelasi. Korelasi, tak sikat Hajar, semua. sikat semua. Problemnya banyak orang kan gini, Mas. Banyak orang itu kenapa sih pemula sering loss di trading? Ya? Pemula tuh entry pertama, risk-nya 2% misalnya, Yes. SL. SL. Entry kedua, SL lagi. entry ketiga, SL lagi misalnya. nah 3 kali SL ini kan dia udah hilang berapa? 6%. 6%. Nah. Kalau dia 2% beneran kan, Iya. dia deg-degan dong. Yang keempat nih ragu-ragu, entry nggak ya? Udah digaris ya sama dia, udah pasang ini entry nggak ya? Ah nggak usah lah, gitu. Nggak yakin. TP. Tapi cuma digaris. Iya. Habis itu dia entry dengan kelima. Wah, ternyata bisa TP. Iya, yang kelima dia entry. Terus SL. berarti tidak punya 4 SL dan pura-pura 1 TP ya. Iya. Yang keenam, ragu lagi nih, garis entry nggak? Enggak akhirnya. TP ini biasa. Siapa yang pernah ngerasain? Coba kita lihat chatnya. Coba. Ada yang merasa gitu nggak? Kenapa Mas Angga kok gitu? Maksudnya gimana? Saya nih Mas lagi di fase Sesuai itu. fakta. Yap, itu fakta, Mas. Aduh, saya pernah Mas. Saya nih Mas, oke. Sesuai fakta. Yes. Jangan bongkar aib, Mas. Kok tahu banget, Mas? Jadi itu, Ya. berarti kemungkinan besar teman-temannya gitu kan. Pernah lebih. Jadi banyak orang itu dia merasa, kenapa kalau gua garis nggak di entry TP, begitu di entry SL. Jangan-jangan brokernya baca garis dia. Lebih ngeri lagi. Problemnya sebenarnya enggak. Sebenarnya kan ada law of large number istilahnya. Kan kita udah tahu trading itu kan probability, Mas. Trading itu probability. Semua setup itu punya probability yang sama. Betul. Kalau setupnya sama terus ya. Yes. Kalau rule-nya mechanical. Yes. Kemarin tuh ada yang bilang, Mas, coba sekali-kali dibahas same trade yang SL dong, Mas. Yang dibahas yang profit. Aku bilang, yang SL dan yang profit itu bentuknya sama. Barusan kemarin ada satu hal yang ada satu teman tadi cerita. Aku punya temanku itu setiap kali SL dianalisa. Enggak. Iya. Dia berharap kalau SL dianalisa besok nggak SL lagi. Loh, aku bilang setupnya sama persis pun ada hari SL ada hari nggak. Misalnya kita punya setup nih, kita punya rule. Misalnya ini kita ngomongin rule-nya Nggak bisa ya. same pick ya. Nah, misalnya ini kita rule ini. same picture yang bakalan SL kan gitu. Nah, ini misalnya ada rule kayak gini. Ini kan kita udah tahu nih namanya same picture ya, teman-teman nonton di YouTube saya nih. Ini live-nya di YouTube-nya siapa sih? Oh, ini Zoom ya. Sorry. Ini Zoom, Mas. Nah, ini kan kita punya picture kayak gini nih. Ini rally based rally. Di atasnya ada white space. Okay. Yes. Ini kan rule yang kita pasti masuk nih ya. Ini yang kita pasti entry lah, Ya. teman-teman. Nah, ketika ada kondisi kayak gini, siapa yang tahu ini bakal SL atau TP? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Faktanya di yang kayak gini ada yang pernah SL, ada yang pernah TP. Yes. Persis kayak gini, bisa SL, bisa TP. Cuman, kalau teman-teman ngambil 1000 transaksi kayak gini semua, dengan RR 1/2 atau 1/3, digaransi making money. Pasti profit. Sudah terbukti profit soalnya. Pasti, garansi. Yes. Kalau teman-teman hanya ambil setup yang kayak gini, maka dalam jangka panjang teman-teman akan making money. Cuma tugas kita adalah mengambil semua setup yang sesuai dengan rule. Kata kuncinya di situ. Ya, rule-nya harus sangat jelas dulu berarti. Iya, karena anak panah yang pasti tidak mengenai sasaran adalah anak panah yang tidak pernah dilepaskan. Oh, bagus ya jadi kuota. Iya. Tapi kita anak panah yang tidak punya sasaran. Loh ya, yang tidak pernah dilepaskan. betul. Yes, betul. Setup yang pasti tidak TP adalah setup yang nggak di entry. Oke. Nah, problemnya adalah orang itu punya seasoning. Yang ini yang terjadi sama banyak orang nih. Selain daripada tadi ya, yang aib pertama sudah tak bongkar, sekarang aib kedua nih. Nih, nanti kita bahas kirinya mesti clear atau enggak. Kita masih bahas tentang Rex dulu ya. Oke, aib kedua nih. Yang sering terjadi sama orang adalah trading itu kan ada seasonal. Bukan seasonal ya. Gini ceritanya. Market itu kan trending, kadang nggak trend, kadang trending, kadang nggak trend. Nah, kita kan trend follower. Buat seorang trend follower, ketika marketnya trending sangat kuat itu kita panen, Mas.
Benar. Ada bulan-bulan di mana kita win rate-nya sangat tinggi gitu. Koreksi TP, masuk TP, Ya. masuk area Ada TP. bulan-bulan di mana kita ada banyak SL. Benar. Pas lagi Ya, ininya balik dia arah. Ya. balik arah. Tapi sebenarnya kalau dia backtest, Mhm. kalau dia hanya entry dengan cara yang sama terus-menerus dengan strategi yang sama selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, rule itu terbukti making money. Hmm. Tapi akunnya nggak bertumbuh. Nah, Kenapa? Karena kepercayaan diri dia tergantung dari beberapa setup terakhir. jadi apa yang barusan terjadi yang Betul. bikin dia bias. Jadi kalau 3 transaksi sebelumnya TP, Mhm. dia lebih pede. 3 transaksi sebelumnya SL dia nggak terlalu pede gitu. Oke. Nah, yang terjadi sama banyak teman-teman, ada banyak trader yang baru mulai adalah ketika dia misalnya nih ada hari di mana dia udah punya satu rule nih ya, dia lakuin. Ada hari di mana dia ketemu TP, dia overconfidence, dia akan naik sedikit. Oke. Nah, ketika TP terus ada minggu SL nih, SL, atau mungkin bulan SL, bisa aja terjadi. Bisa turun. Jadi balance misalnya tadi 1000 nih, Mhm. 1000, dia TP jadi 1200 misalnya. Yes. Nah, begitu 1200 ketemu hari SL tuh. Hmm. SL balik ke 1000 misalnya. Yes. Atau minus lah ke 900 gitu. 950 gitu ya. Nah, begitu minus, yang dilakukan adalah mungkin terlalu ekstrim 1000. Mungkin 1000 naik jadi 1100, 1050 terus minus ke 950 lah ya. Ya. Koreksi ke 950. Nah, ketika hari minus itu dia mendadak overanalisa. Dalam artian ketika hari loss, dia jadi lebih picky terhadap setupnya. Nah, Lebih picky itu apa? ya terlalu pemilih. Ya, Ya. jadi dia setup setnya yang dia maunya yang sangat high probability. Biasanya kayak gini diambil karena habis 3 kali SL beruntun atau 4 kali SL beruntun. Ini jadi dia double konfirmasi, double check terus. Jadi overanalisa. Jadi setup yang dalam kondisi normal dia ambil, Overanalisa. ketika dia habis SL beberapa kali, dia jadi ya tadi di garis doang tidak di entry karena dia takut ini SL lagi. Padahal kalau tadi nggak SL beruntun, ini dia akan ambil nih setup yang ini. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ketika musim TP harusnya akunnya recovery atau gulung, yang terjadi dia ya mungkin nggak loss sih, nggak MC, tapi juga akunnya Kehilangan potensi profit. gitu-gitu aja. Jadi ya dia start dengan 1000 mungkin jadi 1100, 950, 1050, 900, 1100, di situ saja akunnya. Kenapa? Karena dia tidak entry dengan cara yang sama terus-menerus dan dengan risk yang sama terus-menerus. Dia cenderung ketika habis kena musim loss, dia cenderung sedikit over analisa. Ketika habis profit, mulai pede lagi, mulai normal lagi nih, entry-nya normal. Nanti ketemu sequence loss, dia over analisa, entry-nya lebih dikit. Setiap kali SL, setup-nya lebih dikit. Setiap kali habis SL, setup-nya berkurang. Trading plan-nya berkurang. Padahal kalau kita nggak pernah ngerem setup, baik dalam kondisi SL, dalam kondisi TP, kita tahu kok dengan risk management yang bagus dan RR yang baik, on the long run pasti profit, akunnya pasti growing. Yes. Kalau dia nggak pilih-pilih setup nih, SL, TP gitu ya. Misalnya tadi kan SL, TP, SL, TP, SL, TP, SL. Berarti nih, SL, minus 3, TP impas, SL minus 1, TP plus 2, SL 0, TP plus 3, SL. Harusnya dia plus 2 nih di ujung. Yes. Harusnya plus 2. Tapi yang terjadi, atau kadang gini, SL, TP. Ya. Ini kan profit 1 harusnya. Profit 1 harusnya. Tapi kalau 1 TP itu hilang, ini nggak diambil, jadi minus 2. Atau SL 6 kali, TP. Harusnya impas. Harusnya plus 3. Oh, TP-nya 3 kali. Iya. Plus 3. Tapi karena dia hati-hati, cuma dapat TP 1 atau 2. Yang satu ini nggak keambil. Jadi yang terjadi adalah ketika sesi profitnya nggak optimal. Iya, betul. Ketika musim loss-nya normal. Iya kan? Karena
ketika sebelum terjadi loss beruntun itu masih pede dia entry dengan cara yang dengan sama, cara yang benar. dengan Yes. setup kayak gini diambil, sesuai rule diambil, sesuai rule diambil, sesuai rule diambil, sesuai rule diambil. Wah. Dia musim SL nih, sesuai rule diambil. Sebelum SL nih, hari normal nih, kali 1000. Sesuai rule, sesuai rule, sesuai rule, sesuai rule, profit, profit, profit. Sesuai rule, sesuai rule, sesuai rule, profit, profit, sesuai rule, SL, 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 over analisa. Iya. Ini siapa yang pernah ngalamin? Ayo coba. Ayo coba pengakuan dosa, ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Kalau SL beruntun jadi nggak ambil semua korelasi Mas, akhirnya nggak recovery. Betul. Nah itu tadi contoh berikutnya tuh. Iya. SL-nya setupnya semua, AUD-yen, CAD-yen, NZD-yen, 3 entry SL semua. Besoknya ada setup yang sama tuh, AUD-yen, CAD-yen, NZD-yen. Pas musim TP kan tiga-tiganya TP Mas. TP-nya cuma 1, SL-nya 3 gitu. Sayang banget. Saya lagi alami. Ketawa tadi. Sejak apa Mas? Bisa baca pikiran. Iya, saya Mas. Iya, saya banget. Saya banget. Oke. Belum mudeng, oke, yang belum mudeng nggak apa-apa. Yang belum mudeng nggak apa-apa ya. Ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah ini. Akhirnya nggak ke recovery ya, benar. Iya. Ya, Jadi gitu ya. kata kuncinya di situ Mas. Kata kuncinya adalah berarti yang perlu teman-teman lakukan, adalah yang pertama, teman-teman setup tadi. Teman-teman tentukan dulu risk pribadinya berapa. Kalau saya SL 6 kali beruntun, oke nggak perasaannya? Kalau oke, tanya. Kalau saya SL 10 kali beruntun, oke nggak? Jadiin rupiah. Yes, perlu dijadiin rupiah karena ini jadi ukuran psikologis yang valid di mental kita, Mas ya. Ya, kalau 10 kali beruntun, kayaknya aku masih stabil, ya oke, berarti itu risk yang teman-teman bisa pakai. Jadi diukur. Kalau 300.000 ini berarti teman-teman ukur kalau 10 kali 3 juta, berarti itu kan 3 juta dari 15 juta yang teman-teman punya. Yes. Gimana rasanya? Coba Yes. dibayangin. Coba Kalau kita lihat ini, Mas. Yang Q&A ya. Ada pertanyaan kah? Banyak nih. Oke. Mas ini ada rekamannya kan daging banget soalnya. Ada rekamannya. Ini kita rekam ya, teman-teman. Besok bisa chatting sama tim NFC minta rekamannya. Oke, ya. sekarang aku lanjutin ke materi lagi. Jadi itu yang pertama, Mas. Jadi risk yang pertama adalah tugas kita adalah satu, tentukan berapa angka yang kita nyaman untuk lihat tiket nonton. Balik lagi ini kan, nah dari kata tiket nonton kan harusnya oke. Kan kita boleh nonton sampai 10 kali dan ternyata jelek terus. Kan nggak sakit hati, wong kita udah tahu tiketnya. Betul. Kita udah tahu harga yang kita bayar memang bisa jadi jelek, bisa jadi bagus filmnya. Ya, kalau bagus banget kan siap semua orang. Betul. Tapi ketika jelek dan tidak siap ini yang salah kan. Betul. Berarti tiket nonton itu di luar kemampuanmu. Kemahalan. Di luar kemampuanmu kan. Benar. Udah nabung gitu jelek gitu kan. Berarti kan ada bayaran kemahalan. Iya. Ya jelek nggak apa-apa lah. Tapi kalau tiketnya segini ini kan gitu kan. Ya udahlah, emang lagi jelek, besok nonton lagi. Iya. Kita lihat film lain cepat. Jadi itu tadi. Itu yang pertama, kita nggak nge-break itu sebagai angka yang siap kehilangan. Kedua, pastikan teman-teman mampu untuk handle 10 kali SL beruntun dengan risk itu. Nah, yang ketiga tadi, idealnya teman-teman dalam kondisi apapun, mau habis SL mau habis TP, entry-lah dengan cara yang sama terus-menerus. Nggak perlu over analisa. Karena setup yang SL dan yang TP itu bentuknya sama. Ini saya mau kasih tahu sekarang di awal. Kalau teman-teman sudah testing sebuah strategi, kayak tadi ini bentuknya gini. Semua yang bentuknya kayak gini, rally base, rally white space di atasnya, punya peluang SL, punya peluang TP. Besok bentuknya kayak gini persis SL, besok bentuknya persis kayak gitu TP. Yang berlaku adalah law of large number. Kalau teman-teman entry dengan cara yang sama terus-menerus, dan kita tahu cara yang sama tadi, kita udah tahu terbukti making money di masa lalu. Dan selalu di entry. Betul, most likely di masa depan akan making money. Tapi tugas kita adalah, kita nggak mau missing peluangnya. Kita pengen entry semua kondisi market yang sesuai dengan rule kita. Karena balik lagi tadi kan, anak panah yang tidak pernah mengenai sasaran adalah anak panah yang tidak pernah dilepaskan. Yes. Quotes of the day. Iya. Okay. Nah, jadi ya goals-nya itu kan kita udah tahu. Kita kan saya pernah bahas di sini namanya infinite game ya. Game itu ada dua, ada finite game, ada infinite game. Nah, sebagian besar hal-hal dalam hidup ini adalah infinite game. Yes. Infinite game ini adalah game yang tidak ada ujungnya. Permainan yang tidak ada ujungnya. Jelasin sama teman-teman. Game itu ada dua. Ada namanya finite game. Finite game itu game yang bisa dimenangkan. Ada raja terakhirnya. Ya, misalnya sepak bola. Ya. Nah, itu ada pemenangnya di akhir. Yes, Basket yes. ada pemenangnya. Itu finite game. Kalau infinite game adalah game yang nggak ada ujungnya. Jadi tugas kita dalam infinite game itu bukan untuk memenangkan pertandingan, tapi to keep play.
Keep playing. untuk terus bermain. Untuk terus bermain. Dan sebagian besar game dalam hidup kita itu infinite game. Sampai tidak menang dalam apa misalnya kalau kita pengen punya badan yang sehat. Ya betul. Nggak ada yang bisa dimenangkan. Tugas sampean adalah tetap sehat gitu. Tetap sehat. Yes. Dalam pernikahan. We don't win in marriage. Ya. Stay in marriage tugas kita. Yes. Yes. Bisnis Betul. mostly juga gitu. Apa menangnya bisnis? Ujungnya apa? Nggak ada ujungnya. Tugasmu adalah to stay in business. Kan? Yes. Trading juga gitu. Tugas kita dalam trading adalah to stay in trading. To keep trading. Kata orang, satu-satunya cara, ada orang bilang ya, dia ngomongin dalam konteks trading, tapi dia pakai kata bertaruh. Oke. Aku nggak suka kata bertaruh sebenarnya, tapi ini kata-kata aslinya dia, jadi aku nggak mau merubah apa yang dia katakan aslinya. Dia bilang, aku tahu persis, satu-satunya cara aku untuk making money di market adalah dengan bertaruh di market, mempertaruhkan uangku di market. Kalau aku tidak mempertaruhkan uangku di market, aku nggak akan pernah making money. Oke. Karena risk tadi satu akar bahasa dengan rezeki. Artinya kita tahu persis, kalau kita pengen making money di market, kita harus mempertaruhkan uang kita di market. Period. Yes. So, tugas kita adalah, kalau kita pengen terus bertahan di market, kita harus terus bertaruh. Yeah. Harus ada modal taruhannya terus. Untuk terus bertaruh, berarti ini infinite game. Tugas teman-teman cuma satu. Selama teman-teman tidak ditendang keluar dari permainan, in the end of the day teman-teman akan menang. Margin call misalnya. Selama teman-teman tidak MC, teman-teman langsung bisa bertaruh. Dan dalam proses teman-teman bertaruh tadi, semakin lama instingnya semakin tajam, skillnya meningkat, di ujungnya pasti menang, Mas. Di ujungnya pasti betul. Di ujungnya pasti menang. Yang penting kita terus bertaruh, kan gitu. Sekali lagi bertaruh ini adalah kata-kata asli dari orang yang ngomong. Aku nggak suka kata bertaruh sih secara umum, tapi kebayang. Jadi, tapi teman-teman dia bilang to make money, you need to make a bet. Dengan jelas ya. To make a bet, you need money. So, tugasmu adalah tidak kehilangan semua uangmu supaya kamu selalu bisa making bet. Kamu bisa entry terus. Jadi, makanya kita perlu risk pribadi. Yang memang terukur batasannya. Betul. Nah, tugasmu adalah bertaruh di semua peluang yang ada. Karena kita nggak tahu peluang yang mana yang bakal jackpot, yang bakal home run. Selama kita tidak ditendang keluar dari permainan, selama kita memperlakukannya sebagai infinite game, maka ya kita nggak akan ditendang keluar dari permainan. So, in the end of the day, on the long run, selama teman-teman punya risk yang terukur tadi, kalau teman-teman punya risk yang oke, saya bisa entry dengan tutup mata, dengan cara yang sama terus-menerus, dengan risk reward yang baik, misalnya 1/2 atau 1/3, atau 1/4, 1/5, dan teman-teman menggunakan risk rule yang saya share di YouTube, pilih yang mana aja, pasti making money. Pasti. Oke, kita lihat. Oke. Kuncinya cuma satu ya, Mas, naikin balance-nya karena profitnya akan bertambah, risk-nya juga. Enggak serta-merta gitu juga sih ya. Jadi gini, jadi dalam trading ada fasenya, Mas. Ada fase di mana di awal teman-teman goals-nya bukan making money sih. Kalau kita masih naikin balance-nya supaya bisa, berarti kemungkinan goals-nya belum making money di fase itu. Di fase itu teman-teman goals-nya mungkin adalah hanya untuk bisa menguasai skill trading. Jadi teman-teman trade for skill dulu. Nah, teman-teman fokusnya trade for skill. Tapi pakai duit beneran. Kenapa? Karena untuk mengasah skill perlu duit beneran. Benar. Pakai demo bisa di awal, tapi kalau terus-terus pakai demo juga skillnya nggak terasa. Benar. Karena nggak deg-degan. Benar. Kalau nggak deg-degan, mostly nggak belajar. Batasannya sampai kapan, Mas, pakai akun demo? Ya, akun demo kan cuma untuk ngelancarin supaya nggak salah klik aja. Cara pakai platform Yes. aja udah ya. Secara umum untuk cara pakai platform MT4. Tapi untuk bisa belajar perlu akun real. Tapi akun realnya juga perlu akun yang cukup serius. Tapi risk per trade-nya perlu nyaman untuk beberapa kali SL beruntun. Yes. Atau boleh pakai akun sen, Mas, untuk akun sen kan jadi lebih kecil Tergantung lotnya. Nggak harus sih. Balance-nya berapa? Kalau balance-nya $100 ya perlu akun sen. Tapi kalau 1.000 nggak perlu lah. Yes. Nggak perlu. Ya, Mas, jadi kalau ngatur resikonya, kalau misalnya satu hari ada 5 setup, risk per trade 2%, apakah entry kelimanya masing-masing 2% jadinya? Kalau risk-nya 2% per transaksi, kayaknya perlu mempertimbangkan korelasi. Dan punya 5 setup, menurutku, aku nggak tahu ya, apakah teman-teman tahan. Kalau aku jelas nggak tahan kan. Iya.
Itu kan perlu ditanyakan ke diri sendiri. Loh, Ya, saya 6 kali tadi berarti 12% tuh, Mas. ya, kalau teman-teman SL 12% baik-baik aja nggak? Atau SL 20% baik-baik? Kalau baik-baik aja berarti jawabannya yes. Karena makanya kata-katanya adalah risk pribadi. Nyaman buat teman-teman belum tentu nyaman buat saya. Saya jelas no. 10 kali itu 20%, teman-teman. Iya. Nah, ditranslate ke rupiah dulu bayangannya yang tadi tuh. Aku nggak akan bisa entry dengan risk 2% on the first place. Nggak bisa. Karena itu bukan risk pribadiku. Kalau mau duit 10 juta aja berarti ini 200.000 per trade nih. Kalau 10 kali SL hilang 2 juta dari 10 juta, teman-teman masih mau entry yang ke-11 nggak? Gitu. Iya, dengan cara yang sama. Oke, jadi ini kita udah jawab ya, answer left. Jadi kalau 2% menurutku risk 2% tuh hanya boleh kalau teman-teman scalping dan day trading. Kalau swing sebaiknya nggak 2% sih. Setuju. Apalagi teman-teman punya 5 posisi in parallel tuh big no 2% tuh. Buat aku ya. Jadi kalau kita mau punya multiple position in parallel, menurutku risknya maksimal banget tuh 1% menurutku. Aku sih akan setengah. Kenapa setengah? Karena aku multiple position in parallel. Aku ada 5 setup tak pasang semua. 0,5% tapi. Yes. Ada 7 setup tak pasang semua. Ada 2 setup tak pasang semua. Tapi risknya 0,5%. Oke. Ada blok hitam ya. Kita lagi baca. Ya, blok hitam di layar ini di baca layar. chat, teman-teman. Baca chat dan pertanyaan teman-teman. Nah, ini Mas, ini mau minta tambahan pendapat dirimu dikit nih. Berarti kalau misalnya aku habis loss berturut-turut 6 hari, 1 hari transaksi 1%, berarti loss 6%. Apa yang harus dilakuin, Mas? Menurut Mas, kalau berhenti butuh berapa lama untuk recovery mental? Nah, habis loss beruntun terus kalau loss 6% masih kena recovery mental, berarti bukan risk pribadi itu. Berarti dia butuh recovery mental, berarti itu memang jelas di atas kemampuan dia. Yes. Ya. Idealnya loss 6 kali itu tidak butuh recovery mental. Kalau saya loss 6 kali, apa yang harus dilakukan? Entry dengan cara yang sama. Entry dengan cara yang sama. Kalau misalnya dia merasa butuh recovery mental, berarti perlu turunin risknya. Yes. Berarti kegedean itu. Risknya kegedean. Karena loss 6 kali beruntun tuh very normal, even teman-teman punya highly profitable strategi. Yes, setuju. Saya garis bawain ya. Ini semua saya ngomongin dengan apa ya? Saya ngomongin dengan risk yang sama terus-menerus dengan asumsi teman-teman sudah punya sistem trading yang baku yang terbukti making money. Yes. Di dalam backtest. Dan tetap loss 6 kali beruntun. Loss 6 kali beruntun itu super normal. Walaupun teman-teman punya highly profitable strategi. Jadi kalau teman-teman sudah punya backtest yang terukur, teruji, nggak usah nanya, Mas ini kenapa ya kok loss 6 kali beruntun? Gitu. Iya, itu jatahnya memang hari loss saja. Normal day. Iya, normal day. Yes. Nggak usah kita lah. Orang-orang yang manage dana sangat-sangat gede itu, konsekutif loss tuh normal day. Belasan juga bahkan ada. Kita kemarin baru ngobrol sama orang yang bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu. Yeah. Yang beliau punya profitnya udah jutaan dolar ya levelnya. Yes. Itu pun konsekutif loss tuh normal day. Normal day. Belasan loss beruntun tuh ya iya. memang terjadi. Ada hari di mana kita bisa ngalamin belasan loss beruntun. Betul. Dan dia tetap entry dengan cara yang sama terus-menerus. Yes. Waktu itu kan beliau cerita ke kita, beliau punya akun yang cukup agresif, di follow sama beberapa orang. Akunnya sempat minus, aku lupa 20 atau 40%. 40 ya. 40. Drawdown sampai 40%, beliau telepon ke investornya, dia bilang, Pak ini kita ngalamin drawdown, tapi aku personally percaya sama dataku, percaya sama angkaku, dan aku akan tetap entry dengan cara yang sama. Kalau teman-teman percaya, ya kita akan lanjut, tapi kalau nggak percaya, monggo ditarik duitnya, dananya. Gitu. Dan mereka, teman-teman, beliau akhirnya percaya. Dan akun itu kalau nggak salah bertumbuh, aku lupa, 3.600% atau 6.300? 6.300. 6.300%. Aku ingat 60 kali. 63 kali ya. Akun itu dalam beberapa tahun bertumbuh 6.300%. Yes. Dalam 5 atau 6 tahun. Iya. Itu pun ngalamin konsekutif loss. Gitu. Iya, betul. Yang penting adalah proper loss. Ya. Proper loss. Loss dengan risk yang benar. Karena satu lagi tak tambahin quotes. Ya. Nah, ini dari Mas Sam Siden ya. Proper loss is a part of winning strategy. Jadi loss yang benar itu adalah bagian dari sebuah strategi yang dalam jangka panjang menguntungkan. Jadi proper loss is part of winning strategy. Nah, apa cara lain untuk menurunkan risk? Cara lain untuk menurunkan risk adalah dengan entry di setup yang high probability.
Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah ngikutin saya cukup lama kan teman-teman sudah tahu setup yang high probability kan. Nah, kita perlu bahas yang dimaksud high probability itu bukan 90% win rate. Atau boleh naikin lot kalau pasang gaya yang referensi misalnya. High probability itu nih 40% di 1/3 itu very high probability. Itu profit banget itu. 40% di 1/2 termasuk high probability. Wah. Consider profitable. Benar, masih profit. Cuman kan bisa jadi 60%-nya terjadi di awal tuh, Mas. Iya. Dari 10 transaksi bisa jadi dia 6 SL beruntun dulu mungkin. Iya. Gitu. Bisa 18 SL beruntun. Enggak sih kalau 18 sih. 9 ya mungkin. Iya, masih masuk akal. 9 mungkin. Tetap. Dari ratusan transaksi. Benar. Dan itu super profitable strateginya. Dan harusnya tetap bisa bertumbuh. Cuman kan konsistensi menjaga risk tetap terjaga, keyakinan kita tetap sama strateginya, ini kan yang perlu. Iya, jadi kalau kita ngomongin setup misalnya, tadi ada yang orang nanya. Jadi buat saya, yang pertama untuk mendapatkan selain daripada risk pribadi, yang juga risk pribadi adalah setupnya, Mas. Setupnya itu kita perlu cari setup di mana apa, Mas? Tadi ada yang bagus sebelumnya. Jadi misalnya kita perlu setup di mana kalau ternyata kita SL, kita nyaman. Misalnya nih, ini setup ini tak kasih contoh. Setup ini sesuai dengan risk pribadi saya. Oke. Jadi nyaman tuh dua hal, Mas. Nyaman tuh dua hal. Nyaman yang pertama adalah nyaman dengan risk pribadi. Tadi udah tahu ya. Saya nyamannya dengan 0,5% sikat semua korelasi. Saya ya. Betul. Saya nggak nyaman justru kalau ada korelasi nggak dimakan. Nah, ini kan pilihan. Bisa di persimpangan antara korelasi di manage tapi risknya 1 atau 2%, atau 0,5% sikat semua. Saya misalnya ada AUD-yen, CAD-yen, NZD-yen. Setupnya sama semua buy semua. Aku nggak nyaman kalau nggak ambil semua. Karena ya nyaman. Benar, beralasan dan bisa dimengerti. Betul. Jadi aku akan ambil semua setup yang sesuai dengan rule. Setupnya sesuai dengan rule apa? Rule aku, teman-teman seluruh dunia sudah tahu kan rule kan publik. Di YouTube tak bahas semua. Betul. Rule DA, 1, trading searah dengan tren. Kedua, RBR. Clean rally base rally, kalau teman-teman noleh ke kiri, kirinya cenderung kosong. Kayak gini. Oke, noleh ke kiri, kirinya cenderung kosong. Terus areanya di dekat-dekat EMA 200. Atau kalau teman-teman pakai EMA multiple time frame, ini ada EMA 9 daily-nya. Saya masukin EMA MTF. Oke, saya masukin EMA MTF. Terus ngambil yang daily aja. Nah, ini H1. Nah, ini kan ada EMA di dalamnya, Mas. Di dalam banget itu. Yoi. Persis. Setup seperti ini adalah setup yang saya nyaman ngambil. Jadi saya tuh nyaman tuh dua hal ya. Yang pertama nyaman dengan setupnya, kedua nyaman dengan risk pribadinya. Nah, buat saya risk management itu berlaku dua hal. Kan saya tuh nyaman kalau saya buy low dekat EMA 200, sell high dekat EMA 200, sarah dengan tren. Ini menurutmu risknya bisa sampai terima? Apapun, saya mau SL beruntun 10 kali dengan setup seperti ini, risk 0,5% damai. Saya SL dengan damai. Begitu juga TP dengan damai. Jadi, kenapa orang cenderung risknya? Karena dia ngambil setup-setup yang mungkin bukan makanannya dia. Jadi nggak nyaman. Jadi ada dua hal, ada dua pisau, dua mata pisau. Yang pertama adalah kita perlu nyaman dengan setupnya. Tadi nanya, setup yang bagus itu seperti apa? Setup yang bagus ya seperti ini. Euro NZD ini contoh setup yang bagus. Ini persis sama gambar tadi, Mas. Di atasnya ada white space. Iya, udah consider itu. Dan ini nggak bisa kita duga. Ini apakah nanti mungkin SL atau TP, Mas? Setup ini, teman-teman, bisa SL, bisa TP. Betul. Tapi saya tahu persis, kalau saya hanya ngambil setup yang seperti ini, terus-menerus, dan semua setup seperti ini saya ambil, 500 transaksi, 1000 transaksi, 2000 transaksi, hidup saya akan baik-baik aja. Akun saya akan bertumbuh. Dengan risk yang sama terus-menerus. Kalau misalnya saya ngambil entry di sini, misalnya saya mau TP-nya di mana ya? Teman-teman mau TP 1/2 boleh. Misalnya saya mau TP di kiri. Yang mana sih? Enggak kelihatan. Nah, itu ya. Ini berapa angkanya, Mas?
SL-nya itu distalnya di 7908. Saya ke 7900 aja ya. Oke. Saya biasanya SL tuh pakai 6% daily ATR kalau di H1. H1. Jadi untuk kita pastikan kan benar saya perlu ke daily. Terus saya klik indikator, saya masukkan ATR, average true range. Berapa itu, Mas? 1519. Kalikator. 151 Alah, 2 pips. kalikator yang muncul di layar satunya. 15,2 Mas. Berarti 16 pips itu 10%. 151 dikali 0,6. 90. 9 pips. 9 pips berarti. Ya, sound sebut right lah tadi ya. Oke. Jadi kayak gini ya, TP1, TP2, TP3. Kalau saya cuma ngambil 1/2, teman-teman. Artinya ini entry saya. Ini stop loss saya di merah. TP saya di sini misalnya. Saya ngambil ini ya. Saya tahu kalau saya hanya entry kayak gini terus, 1 tahun penuh pasti bertumbuh. Pasti. Dengan risk, berapapun risknya ya. Risknya 3% juga bertumbuh. Tapi masalahnya kalau riskmu 3%, berani nggak entry lagi kalau udah SL berkali-kali? Yes. Problemnya kan cuma itu. Oke, problemnya cuma itu. Buat saya setup yang bagus yang kayak gini. Saya akan entry jika saya punya rally base rally, which is semua orang sepakat ini rally base rally clean. Di sebelah kirinya nggak rame, nggak banyak candle. Jadi teman-teman perlu lihat sejajar dengan ini tidak ada terlalu banyak candle di masa lalu. Ya. Oke, rally base rally dan saya punya EMA 9 daily di dalamnya atau EMA 200 ya. Karena EMA 9 daily itu mirip-mirip sama EMA 200 ya. Dekat-dekat EMA 200 lah. Saya punya rally base rally kayak gini. Ini saya bisa entry all day long. Kayak gini ada 10 setup tak pasang semua, Mas. Sampai pasang semua mau. Kalau aku lihat kayak gini ada 10. Korelasinya 4 juga hajar aja. Mana peduli, mana urus. Ya. Mau habis SL, mau habis TP, saya akan entry dengan cara yang sama. Iya. Oke, bedanya itu aja sih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lihat Mas. Ada beberapa pertanyaan masuk. Sini dulu ya. Ya. Cari Mas. Yang mana Mas? Saya bacain Mas. Oke. Coba di-scroll ke bawah dikit Mas. Oke. Mana Mas? Nggak. Ini udah semua nih Mas kita bahas Mas. Mana? 7. Ini? Oke, ini boleh lah. Apa? Mas, walaupun banyak unfilled order yang di-cancel sama institusi, misalnya kayak COVID tahun lalu, menurut data trading Mas Angga itu pas loss beruntun terbanyak berapa Mas? Apakah sangat banyak? Aku pernah kayak 15 kali yang loss beruntun. Aku sih punya data 16 kali. Oke. Ada Oktober 2021 kayaknya. Aku inget banget bulan itu loss soalnya. Lumayan. Gitu. Mas Angga 15 mungkin ya tadi ya. Satu lagi Mas, pernah nggak Mas coba risk-nya pakai strategi risk plus TP sebelumnya? Jika trade sebelumnya TP nggak Mas? Oh, nggak pernah pakai. Asymmetric compounding namanya. Oh, asymmetric risk ya. Aku nggak pakai. Asymmetric risk reward ini Mas, menurut Mas Dwi Nanggara ini nanti in the long run gimana Mas? Nggak pernah coba dan tidak tertarik untuk mencoba. Oke. Jadi ini contoh setup lainnya yang sesuai dengan rule ya. Contoh ini tapi udah lewat ya, sudah terjadi. Ya, apa Mas? Area pokeh. Sama pernah ngajar? Nggak tahu. Area pokeh dalam UFO. Mungkin salah ketik itu pokeh. Mungkin salah ketik ya. Tapi nggak tahu apa yang dimaksud. Ini contoh lain ini area yang sesuai dengan rule. Area kayak gini teman-teman, saya akan entry all day long kayak gini. Kita nggak tahu ini SL atau TP ya, bisa aja ini SL. SL ya so be it. Yes. Ya, TJPY ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini. Nih kalau teman lihat polanya sama, rally base rally, searah dengan tren, di dekat-dekat EMA 200 atau di dalamnya ada EMA 200, kirinya cenderung kosong. Nah, ini ada candle tapi kalau jauh ke sini kita lihat ini cenderung kosong, nggak banyak candle di sini. Oke, itu ya. Kita cari setup lagi, ada nggak? Tadi Euro NZD belum kepanggil, masih valid. Ini bekas tak marking di masa lalu. Kita ngebut aja. Tadi ada. Kita ngebut aja. Oke, ini contoh setup lain yang juga valid, Euro Yen. Sempat naik, terus kemudian SL ya. Ini contoh yang SL. Ini tadi loh, kok pada Euro NZD lagi?
GBP. No, udah selesai, berarti udah sampai ke ujung gitu tadi. Dapet. Aku bisa sampai lihat perasaan nggak entry, tapi ternyata ada entry-nya. Apa? USD JPY barusan. Oh, sampai entry ya? Iya. Pantesan dari tadi ngeliatin HP apa? Langsung lihat, kok aku nggak lihat tuh. Oke, kita lihat misalnya Ki 240 ya, 240 sama. Contoh lain setup yang pasti aku ambil, kemarin aku punya satu setup yang bagus banget di live kemarin ya. Udah kepanggil belum ya? Dekat sekitaran CHF sini. Udah chat CHF ini nggak ada, atau nggak ada. MCD CHF. Ini mungkin belum kepanggil. Ya, belum kepanggil ya. Iya. Ada pertanyaan lain? Oke, ada lagi nih Mas. Misalnya $500, kalau rate-nya 1% kan $5 ya Mas. Emang itu kuat nahan pergerakan harga 0,01 lot? Kuat. Kalau areanya cukup lebar, aku khawatir nggak kuat loh Mas. Kalau areanya 70 pips itu nggak bisa 0,01 dia. Iya, jangan. Jadi $7, berarti kan perlu ada batas. Tapi kalau dia trading di H1 kan jarang area 70 pips. Betul. Kalau dia tradingnya H1 jarang area 70 pips. Ya, kalau enggak ya pakai akun sen. Kalau mau trading di H4 misalnya, ini kan setup H4 bagus nih. Ini setup H4 nih. bagus dan areanya juga nggak ini juga. Berapa pips itu coba lihat? 30 ke 453 cuman 25 pips. Iya, enggak. 70 pips cukup sih. 0,01 500 cukup menurut. Harusnya cukup Mas. Yes, terus ya. Aku barusan TP di gold juga tapi satu. XAU USD. Yang mana? 60. Kemarin sih teman-teman ada yang nge-sell gold di sini, udah TP. Oh, ini juga kemarin kita bahas di live nih. Oke, siapa yang entry di sini? Ngaku pengakuan. Ini kemarin kita bahas di live YouTube ada nih. Kalau teman-teman ikut live YouTube. Ini setup yang valid. TP1 yang sell. Kemarin teman-teman yang alumni seminar ada yang entry duluan di sini, udah curi di sini. Ini Tuhan memberikan kesempatan kedua di sini. Kenapa? Tuhan memberikan kesempatan kedua ya. Iya. Kan dia telat di sini. Nah, ini kan sama persis nih setupnya kan. Drop is drop, serah dengan EMA 200, di bawahnya ini kebetulan ada white space juga. Oke. So, ini juga very good setup. Ini kalau tak masukin EMA multiple time frame-nya juga teman-teman bisa lihat sekarang EMA sebenarnya di sini ya. Tapi ini kemarin very good setup ya. Gold ya. Ya, kalau teman-teman cuma entry setup yang kayak gini terus dalam jangka panjang, ya tetap akan ada hari TP, ada hari SL, ada hari TP, ada hari SL. Kalau akun teman-teman nggak bertumbuh, ya tadi kemungkinan besar teman-teman risknya kegedean sehingga teman-teman jadi tebang pilih. Kayak KPK katanya kan tebang pilih. Kata penyiar radio, penyiar TV katanya, KPK tebang pilih katanya. Aku ingat tebang pilih, aku langsung ingat KPK. Ya. Ini tadi ya USD Yen H1. Yes. Di bawahnya ada H4 nih di sini. Ada RBR lagi. Iya. Ini ada another DBD ini barusan mantul di situ. Masih running ini. Oke. Ya, entry-nya sama teman-teman, nggak ada yang beda dari dulu. Teman-teman juga tahu saya entry di RBR atau DBD. Searah dengan tren. 400 orang ikut. Ya. Ini kemarin ada yang entry di sini, ada teman-teman yang entry di sini. Teman-teman dari kelas ada yang entry di sini. Yes. Which is ada alumni kemarin Mas. Abid tuh di XAUUSD itu dia masih running dari jauh sekali karena ada same picture. Ya, terus banyak kok. Rule-nya sama teman-teman. Ya. Kita entry dengan caranya sama terus, misalnya kayak gini. Nah, ini saya nggak gitu suka area seperti ini. Kenapa Mas? Kenapa nggak gitu suka? Karena ini dia turun cuing sangat tajam, terus naik sangat tajam. Kayak gini aku nggak suka. Dia di tengah field order ya. Kayak gini aku nggak suka. Dia turun sangat tajam, habis itu naik sangat tajam. Dan kedua dia juga nggak break di saya. Jadi aku nggak. Aku ini nggak entry. Ini bukan area yang aku nyaman entry. Jadi risk itu kan juga nyaman Mas. Risk pribadi nyaman. Yes. Jadi ada dua risk itu. Bukan hanya risk per transaksi ya. Iya, ini nyaman aku entry. Kayak gini justru. Yes. Dibanding tadi ya. Tapi ini terlalu jauh dari EMA 200. Ini agresif setup. Yang aku nyaman ya Euro NZD tadi. Setupku ya Euro NZD, Gold ya tadi. Nah, Euro NZD tadi di 60 ya. Ini setup kayak gini ya aku nyaman entry. So kalau teman-teman pengen tahu gimana cara entry yang sesuai dengan rule ya di YouTube saya udah bahas. Saya akan entry di area rally base rally searah dengan tren
rally clean, kirinya cenderung kosong, dan ini dekat-dekat EMA 200 atau kita bisa taruh EMA 9 daily. Kalau teman-teman hanya entry dengan cara yang sama terus-menerus, teman-teman pakai risk per trade yang sama terus-menerus, RR-nya sama terus-menerus, on the long run pasti making money. Oke? Kita lihat, pertanyaannya banyak banget, Mas. Kita udah berapa lama sih live? Udah sejam ini Mas, lebih. Lebih dikit ya. Yes. Good setup kemarin gold entry-nya walaupun cuma demo. Oke, siap. Ini Ya. saya bahas di YouTube live ya. Kalau TP teman-teman ini ya. lihat tadi. Jadi catatan Mas, kita harus selalu ambil tab setup apapun tanpa meninggalkan satupun setup yang ada ya. Yes, yang sesuai dengan rule ya. Ya. Jadi ini penting juga nih. Ini yang banyak terjadi sama banyak orang. Banyak orang itu dapat setup terus nanya, Mas, ini menurut Mas enggak diambil atau tidak? Lah, rule-mu apa kan gitu? Kebayang nggak sama? Yes, kebayang. Rule itu ditentukan di depan. Ya. Dalam fase backtest. Jadi track-nya itu kan gini, track yang teman-teman idealnya lakukan ya. Step 1. Step 1, acquire knowledge. Acquire knowledge. Dalam arti pendeknya teman-teman belajar. Step 1 itu belajar. Belajar itu banyak cara. Nonton YouTube-ku kan gitu ya. Yang gratis dulu ya, nonton YouTube DA. Acquire knowledge nih. Ya, kayak nonton YouTube. Step 2 mungkin teman-teman ikut seminar. Gimana? Yes. Satunya hilang. Ya, anggaplah gitulah. Emang nggak tahu tulis satunya, Mas. Bukan hilang, Mas. Oke. Ya, anggaplah kita kasih 2 lah. Teman-teman pilih salah satu ya. Misalnya teman-teman nonton YouTube atau ikut seminar. Ini kan rule 1, step 1, acquire knowledge. Setelah punya knowledge, tugas kita apa? Kita akan backtest di sini nih. Atau 3 lah, tambahin 3. Misalnya ikut kelas ya. Ikut kelasnya nggak harus kelas-kelas. Ya, pokoknya teman-teman nonton YouTube, ikut seminar, baca buku ya, banyak kan? Banyak yang teman-teman bisa lakukan untuk dapetin knowledge kan. Baca buku, yes. Teman-teman pilih aja. Intinya dari sini teman-teman akan dapat knowledge. Setelah teman-teman dapat knowledge, teman-teman akan punya pemahaman, teman-teman akan membangun punya trading rule. Ya. Nah, trading rule itu biasanya ada 2. Ada 2 hal. Nah, habis itu kita akan melakukan satu hal namanya backtest. Setelah jelas trading rule-nya, Backtesting. Nah, backtesting itu biasanya ada 2. Ada namanya variabel. Satunya apa, Mas? Lawannya variabel, Mas? konstanta. Iya. Ada fix rule. Fix rule ini didapat dari sini, Mas. Kan kita belajar nih. Habis itu punya trading rule. Habis itu kita akan backtesting. Nah, ada backtesting itu ada 2. Ada fix rule, ada variable rule. Ada fix, ada variabel. Ada 2 lah. Ada fix dan variabel ya. Kita bikin variabel. Ada 2 hal yang akan teman-teman tes. Ada fix dan variabel ya. Bukan fix favorit ya. Ada fix dan ada variabel. Yes. Fix itu apa? Misalnya, saya hanya entry di area UFO itu fix. Oke. Nggak bisa diganggu-gugat. Saya hanya akan entry di demand, sell di supply. Buy di demand, sell di supply. Entry di UFO, sell di UFO. Itu fix, bukan variabel. Apalagi yang fix biasanya? Trend. Saya hanya trend follower itu fix. Ya, searah dengan tren. Oke, searah dengan tren UFO fix. Nggak bisa diganggu-gugat, misalnya. Variabelnya oke. Variabelku adalah EMA. Oke. Nah, variabel itu bisa EMA misalnya. Round number misalnya. Oke. Round number itu ada angka genap di dalam area. Yang dekat dengan areanya terus dibulatkan. Jadi round number itu yang ujungnya 00. Misalnya ini kan 1,7656. Kalau 1,7600 ini round number. Mana ya? Nah, ini 7600 ini round number. Yes. Round number berikutnya berapa? 7700. Nah, itu round number. Nah, kalau ada area yang dekat ini contoh aja, nggak harus bisa diambil. Misalnya variabel makanya kan. dites aja. Misalnya ini di sini kan variabelnya 7900 mungkin ya. 1,7900. Oh, tidak di dalam. Ya. Nah, Itu kalau ini di dalam,
kita tambahin, oh saya tracking. Ini cuma tracking variable. Oh, namanya fix variable, satunya tracking variable. Udah nemu, ingat saya. Fix variable dan tracking variable. Oke, walaupun variabel tuh nggak fix, tapi ya bodo amat Pak ya. Nah, jadi teman-teman, misal tracking tadi, misalnya tadi raw number, boleh nggak di tracking? Boleh. Apalagi yang bisa di tracking? EMA 9, Ya. EMA 200, EMA 200. EMA 100. Tuh. Apalagi teman-teman, masukkan Bollinger Band, boleh nggak? Boleh aja. aja. Fibonacci misalnya. Ya. Harga Fibonacci ya. Angka Fibonacci. Angka Fibonacci. Kita tracking. Nah, ketika kita tes dan apalagi yang mau di tracking misalnya white space, apalagi struktur misalnya market. Misalnya teman-teman tracking RBD, DBR, DBD misalnya. Ya. Jadi teman-teman catat informasinya. Oh, ini setupnya sesuai dengan. Jadi kita tahu uptrend, UFO. Ada higher high-nya enggak misalnya. Higher high, higher low di tracking. Ya. Buat saya itu udah bukan tracking tuh higher high. Buat aku tuh wajib. Tapi kan di awalnya kan tracking. Benar. Awalnya tracking. Nah, dulu waktu saya belajar UFO, saya itu cuma belajar UFO trend. Udah. Itu yang fix cuma itu doang. Yang lain cuma trend dan UFO. Pada akhirnya beberapa jadi fix setelah higher high, higher low itu jadi fix buat aku. Wajib. Nggak bisa nego. Terus white space gitu. Flip, teman-teman silahkan cek. Jadi waktu backtest itu mungkin agak lebar ya. Kayak kita cuman UFO trend, UFO-nya DBR tak sikat, RBD tak sikat. Dulu waktu saya belajar, Mas, itu apa ya? Supply itu ada dua. Formasi supply itu ada dua. Ada DBD dan RBD. Yes. Demand itu ada DBR dan RBR. Yes, ini biar nggak salah, Mas. RBD supply. Masa salah dia nulisnya. Salah laptop sih, Mas. Iya. Misalnya nih, supply ada DBD dan RBD, demand ada DBR. Buat aku awalnya 4. Awalnya, buat aku sekarang cuma 2. Cuman DBD dan RBR. Nah, ini dari sinilah keluar namanya apa istilahnya? Makanan saya. Iya. Area makan. Nah, jadi setelah kita punya ilmu, punya trading rule, kita backtesting, kita tracking tuh semua variabelnya. Habis itu ketemu saya sukanya ini. Kan kita akan nemu, oh ini DBR TP, ini DBR SL, oh ini RBD TP, ini RBD SL. Teman-teman tracking semuanya formasinya. Habis itu teman tracking, oh ini ada EMA 200-nya TP, ini nggak ada EMA 200-nya SL. Ini ada EMA 200-nya SL, ini nggak ada EMA 200-nya SL. Jadi kita tracking semua. Dari situ nanti teman-teman bikin filter. Pakai Excel di filter. Ini saya bahas nih di kelas backtesting. Setelah bikin filter, nanti kita tahu, oh ternyata kalau ada round number-nya, win rate-nya lebih tinggi 5%. Misal. Tapi itu kan dibuktikan dengan memang data. Dengan data. Ya. Setelah kita tahu semua datanya, kita tahu, oh ternyata di 1/2 win rate-nya lebih tinggi, dapatnya sekian. 1/3 win rate-nya lebih tinggi, dapatnya sekian. 1/4 win rate-nya sekian, dapatnya sekian. Terus kita mau tahu, oh kalau 1/2 SL beruntun terburuk 9 kali. Oke. Oh kalau 1/3 SL beruntun terburuk 15 kali. Yes. Dua-duanya profit. 1/3 make more money daripada 1/2. Betul. Kalau ditanya, mendingan 1/3 atau 1/2? Kalau tahu begitu 1/3 aja. Belum tentu. Saya kalau SL beruntun tidak tahan, Mas. Itu beda. Berarti sebaiknya 1/2. Jadi itulah dari setelah keluarlah angka risk pribadi dalam artian setup seperti apa yang saya nyaman dan risk berapa yang saya nyaman itu keluarnya dari situ, Mas. Jadi ketika angka dan datanya keluar, kita langsung bisa kita harus langsung bisa translate ini cocok nggak sama risk profile kita? Betul. Jadi misalnya gini, kita udah tahu misalnya 1/3 misalnya, kita misalnya win rate misalnya 32% versus 1/2 win rate 40%. Ya. Gede mana duitnya? Gedean 1/3. Betul. Duitnya gedean ini. Ya. Tapi kan kita yang tadi sampean bilang ya, ini juga yang mungkin teman-teman. Atau misalnya gini, ada nggak sampai situ, Mas. Ada 1/5. 1/5. Win rate 23%. Dolar. 23%. Duitnya banyakkan mana ya? Aku nggak tahu. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Sama-sama 100 kali entry. 100 kali entry kalau 32% berarti profitnya adalah
32 dikali 2, ya kan? Dikurang berapa? Dikurang 68. 68. Mm-mm. Sama dengan 32 kali 2, sorry 32 kali 3 harusnya, Mas. 32 kali 3 itu 96. Dikurang 68. Dikurang 68. Aku langsung kalkulator aja, Kalkulator Mas. aja. Cepet, Mas. Oke, berapa tadi? 32 kali 3 32 dikali kali 3 3 sama dengan 96. dikurang 68. Dikurang 68. Itu 28. 28%, angka periksa 1%. Ya. Nah, ini skenario 1. Skenario Skenario pertama, 2, profit 28% ya. Anggap ini 1% per transaksi ya. ya, skenario kedua 100 kali entry, kita win rate 40%, berarti profitnya 80. 40 kali 2. 40 ya. dikali 2 dikurang 60. 60. 20%, Mas. Ya. Nah, Skenario 3 kita profit 23%. sama dengan 23 dikali 5 Kali 5, 115 dikurang 100 kurang 77. 7. 38%, Mas. Nah, ini biar kebayang nih posisinya ya. Ya. Sampai sini saya rasa teman-teman udah banyak yang ngerti, Mas. Ini kan data yang ada. Ini data yang ada dan paling gede 1/5 nih. Betul. Nah, tapi 1/5 itu perlu digarisbawahi, bisa ngelihat 20 SL beruntun, Mas. Betul. Di sini SL beruntunnya kan banyak banget. Yes. Ketika ini atau mungkin di sini nyata forward test Anda, di sini 21% aja juga masih gede loh, Mas. nggak usah 23 ya. 21% berapa? Kalau 21 lah, nggak jadi 21 deh. 21 kali 5? 21 kali 5, 105. 105 kurang 79. 79 masih 26. Ya, 26. Ya, kalaupun 21 masih gede. Kita pakai 23 aja lah. Kalau 21 masih profit. 23 itu profit 38%. Ya, dari sini teman-teman, kita udah tahu angkanya paling gede 1/5. Dan kita juga tahu persis 1/3 make more money daripada 1/2. Betul. Tapi apakah 1/3 lebih cocok buat saya? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi saya lebih cocok di 1/2. Nah, karena ini jarang yang bahas loh, Mas. Karena ketika orang ngomong profit paling gede ya, profit lebih gede ya TP3 dibanding TP2. Betul. Tapi ketika prakteknya mampu ngejalanin ya resiko SL beruntunnya ini perlu diskusi sama diri sendiri. Betul. Perlu mengenalin diri sendiri, teman-teman. Nih, 1/3, win rate 32% itu jauh lebih gede daripada 1/1, win rate 70%, Mas. Misalnya nih, kita punya di sini ya perbandingannya. 1/1, win rate-nya 65%. Ini udah gede ya? Ya. 65%. 65% menarik lah. Ya. Gede. Ini kan artinya kita profitnya 65 dikurang 35, ya kan? Yes. Sama dengan 30. 20%. 30 Mas. Apa ya? 6 dikurang 3. Tapi itu 65 ya? Betul. 65 saya 30%. Tapi ini kan gede banget. Win rate 65% itu bagus banget. Tapi kalau kita compare ini sama ini, duitnya jelas banyak kan 1/5. Iya, dan boleh salah lebih banyak. Betul. Tapi kan nggak semua orang tahan. Di sini kita harus bener 65 kali dari 100 loh, Mas. Betul. Ini 23 aja udah cukup. Betul. Nah, tapi kan masalahnya kan bukan hanya di situ, tapi di duit. Nah, makanya dari tadi balik lagi ke role trade tadi, ke sini. Ke knowledge tadi. Artinya, makanan saya itu ditentukan sebelum Anda deposit. Nah, Misalnya nih, apalagi variabel yang bisa di-track misalnya? iTrend, expired atau tidak. Kita udah tahu nih, kalau iTrend-nya expired, win rate-nya lebih rendah. Kalau iTrend-nya nggak expired, win rate lebih tinggi. Tapi di sisi lain kita juga tahu kalau iTrend-nya expired, entry-nya lebih banyak diambil. Tapi kalau kita tidak mengabaikan expired, entry-nya lebih dikit. Win rate 30%, entry 20, sama win rate lebih rendah, tapi entry-nya 40, itu duitnya mirip-mirip. Bisa jadi banyakan yang 40. Yes. Artinya, teman-teman perlu tahu pakai data supaya teman-teman pede. Nah, setelah diputuskan, tidak bertanya lagi. Ya. Mas, ini iTrend-nya expired, menurut Mas nggak diambil atau tidak? Loh, dirimu ngambil iTrend expired apa tidak? Kan gitu. Karena nggak backtest itu, saya yakin. Nggak punya data. Jadi nah, itu yang pertama. Backtest itu memang langsung punya ini semua jawabannya. Kedua, kalau sudah diputuskan, stick sama itu cukup lama. Karena kan ada hari, misalnya nih, saya aliran. Setelah saya backtest, Mas, ternyata makanan saya adalah saya hanya entry jika iTrend-nya confirm dan belum expired.
Oke. Itu by data. Ya, by data. Ceritanya. Sama-sama profit sih, cuman saya lebih nyaman kalau iTrend-nya confirm Dan tidak dan expired. tidak expired. Artinya kalau iTrend expired bukan makanan saya. Mm-mm. Ya udah, besok jangan nanya, Mas ini setupnya bagus tapi expired, menurut Mas Angga gimana? Loh, rule apa kan gitu? Yes. Rule-nya kan ditentukan di depan. Saya kalau expired nggak ambil, berarti bukan makananmu. Problemnya, mereka punya grup nongkrong. Wah, hari ini lagi. Nah, kan orang kan gitu. Ada orang konservatif, ada orang agresif. Tugas teman-teman nggak boleh switching antara konservatif dan agresif, itu nggak boleh ganti-ganti role. Misalnya Mas Fadi ini konservatif, atau Mas Fadi agresif lah. Mas Fadi agresif, saya konservatif. Ketika musim profit, sampean profit banyak nggak? Aku profit nggak? Ya mungkin Profit, ya, tapi lebih dikit. bisa jadi nggak banyak ya. Ya, tetap banyak, tapi lebih dikit dari sampean kan. Ini kita konservatif. Sampean setup semua setup, sampean expire. Yang penting trend uptrend tak sikat. Iya. Mau expire mana urus? Iya. Mas Fadi. Saya hanya mau ambil trend yang belum expire. Kalau expired sampean nggak entry, walaupun areanya bagus. Yes. Ketika musim TP, sampean profit lebih banyak. Aku juga profit, tapi nggak sebanyak sampean. Yes. Ketika musim loss, juga loss lebih banyak. Sampean loss lebih banyak. Saya juga loss, tapi nggak sebanyak Mas Fadi. On the long run, sama-sama profit loh. Benar. Dan mungkin nggak jauh beda profitnya. Betul. Iya. Yang jadi problem, kan aku konservatif, Mas Fadi agresif. Pas lagi agresif, pas profit nih kan. Sampean bulan lalu profit berapa? 13R. Aku cuma dapat 5R deh. Oke. Terus gimana? Wah, aku semua kok tak sikat. Wah. Korelasi sikat. Oke. Oh, ya udah. Habis itu kalau gitu agresif aja. Agresif kan? Aku profit 5R, sampean profit 13R bulan lalu. Begitu aku jadi agresif, sampai minus 8R. Aku minus 8R, sampai ke bagian minus 8R Betul. juga. Sampai masih profit nggak? Aku masih profit, karena bulan profit 13, nabung 13, minus 8. Masih ada cuan 5. Profit 5. Ya. Saya plus 5 bulan lalu, plus 5. bulan ini minus 8. Minus 3. Sampai. Jadi minus 3, terus tobat. Oh, kalau gitu aku balik lagi konservatif lah. Iya. Balik lagi konservatif, bulan depan lagi. Sampai profit lagi. Terus berapa profitnya? 10R gitu ya. Sampai dapat 3R misalnya. Aku dapat 4. Oke lah. Pasti profit 1. Aku profit 1. Itu yang bikin akun nggak bertumbuh-tumbuh. Jadi orang tuh kadang switching between agresif konservatif, atau tadi kalau habis SL nggak berani ngambil entry berikutnya. So, tugas teman-teman adalah balik lagi. Step 1 acquire knowledge, bisa nonton YouTube saya, ikut seminar, ikut kelas, baca buku apapun, bikin trading rule. Trading rule-nya saya udah tahu, saya udah punya rule baku, kan saya share juga rule baku di kelas di YouTube. Nah, tugas teman-teman tracking variabel. Setelah itu teman-teman tentukan makanan saya. Jadi teman-teman tuh, kalau teman-teman masih butuh nanya saya, Mas ini menurut Mas Angga diambil apa tidak, itu teman-teman belum lulus berarti. Iya. Belum layak trading duitmu. Ya. Nah, kalau saya hidup, kalau saya tiba-tiba meninggal terus nanya siapa sampean? Iya. Terus nggak trading gitu? Kan iya, maksudnya gitu loh. Iya. Kalau sampean untuk PD entry harus nanya, menurut Mas Angga ini bagus nggak? Gitu. Kalau dalam tahap belajar itu boleh. Iya. Mas, menurut Mas Angga ini bener nggak? Menurut Mas Angga ini diambil nggak? Kalau itu dalam tahap mempelajari setup-setupku. Tapi kalau udah trading akun real, setiap kali mau entry ini diambil nggak ya? Kalau kita setiap kali mau entry ada pergulatan batin, ambil nggak? Ambil nggak? Ambil nggak? Ambil nggak? Rule-nya belum jelas. Ya berarti belum nyaman, belum ketemu makanan saya. Harusnya kan ini makanan saya persetan dengan yang lain, saya nggak peduli. Berarti kalau ada ini kalau saya udah makan. Sampai di tahap makanan saya terus masih mempertanyakan, Mas, berarti kan perlu mundur lagi backtesting. Betul. Kalau belum backtesting berarti kan harus perjelas trading rule dulu kan. Iya. Kalau trading rule belum punya, berarti ya harus selesain di acquire knowledge dulu. Acquire knowledge dulu. Ya ini harusnya nonton 1. YouTube. Acquire knowledge itu cuman sama ini ya. Ini bukan lanjutannya acquire knowledge. Iya. Acquire knowledge itu cuma di sini. Alah. Yang ini loh maksudku. Nah itu maksudnya. Nah, ini beda ini. Yes. Jadi kalau buat saya kayak gini nih. Kalau ada ini saya entry, bodo amat. Yang lain nggak peduli, mau ada gempa, ada mau pilpres, mau ada apa, mana urus saya. Mana urus. Nah, kalau ada ini saya entry. Saya siap dengan risk saya 0,5%. Habis itu ya udah, sisanya ya so be it. Apa yang terjadi terjadilah kan gitu kan. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya kan gitu. Apa yang terjadi terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Gold gimana nih lo? Gold barusan dibahas ya. Gold hari ini nggak ada yang bisa dilakukan kan kita habis nge-sell di sini.
Sekarang selnya udah nggak fresh, jadi sekarang udah nggak ada hal yang bisa dilakukan. Go nothing to do ya. Udah nggak bisa diapa. Kemarin kita sell di sini. Kalau yang ikut live saya, yang ikut kelas kemarin ada yang sell di sini. Tidak ada dua. Sekarang ya nggak ada yang bisa kita lakukan. Tugas kita nunggu setup ini hit TP atau hit SL. Yes. Kalau teman-teman sell di situ, kalau teman-teman pakai 1/2, saya akan kira-kira aja mungkin udah tip, belum. Ya teman-teman nunggu 1/2. Kalau 1/3 ya nunggu, udah itu aja. Ya. Nggak ada yang bisa dilakukan ya. Oke, kita baca beberapa pertanyaan lagi, Mas. Malah Kita nyanyi. udah hampir 1,5 jam bersama ini, dan teman-teman masih ada puluhan pertanyaan, jadi mungkin nggak akan kejawab semua. Zona pokeh kemarin alumni saya zona pokeh. Tapi nggak ingat. Enggak. Ya sudahlah. Mungkin aku ngomong pakai apa terus. Coba yang lain teman-teman nanti ingetin zona pokeh apa ya? Saya lupa. Mas, kalau yang tadi Mas Danda plot, Mas Angga plot, zonanya itu ditandain juga nggak Mas sama iZone? Euro jadi. Iya. Bisa jadi. Aku curiga nggak fresh dia udah. Kalau nggak fresh nggak di marking Kan ya. udah segini tuh. Jadi kalau segini, ini kan sebenarnya ini agak advance ya. Ya. Kita lihat di marking nggak sama iZone. Mana iZone? 55 drawing, banyak juga dari tadi ya Mas Angga gambar ya. Bukan gambar Mas. Aku nggak nyalain iZone. Belum nyala. Pantesan tak tunggu-tunggu nggak muncul. Aku juga bingung sampai nunggu apa. Aku biasanya itu iZone Mas, ternyata Mas 9. Zoneku ini harusnya di marking kalau. Harusnya di marking, jelas banget itu. iZone pasti lihat. Oh, dia nganggap marking itu sampai jadi bawah. base. Ya, masuk akal. Tidak salah. Ya, berarti perlu diganti time frame. Kalau di 55 harusnya marking di situ dia. Ya, ISO-nya itu. Marking sih. Ya, pasti. harusnya di marking Nah, ya. itu dia. Cuman ketika ini kan 60 sudah tidak fresh ya, teman-teman. Udah. Ya ini karena ekornya panjang ya. Dia udah masuk cukup dalam. Setelah beberapa candle ini, mungkin iZone tidak gambar lagi. Coba kita lihat ya. Nah, ini karena dia masuk ini, kalau ini kena body harusnya nggak digambar. Nah, udah nggak digambar. Nggak digambar. Udah kena body berarti. Yep. Jadi itu ada zone di situ, tapi saya ngambil segini ya. Saya ngambil second touch-nya itu. Kenapa saya ngambil second touch-nya? Nah, ini udah masuk ke quality of the zone. Kenapa second touch kok diambil, Mas? Karena panjang ada front running-nya. Di sini dia harga masuk ekor ketemu ekor dan dia lebih dalam lagi. Dia gini, ini front running. Ini tak ceritain satu kali lah, Mas, biar nggak penasaran. Karena biar nggak pemasaran, takutnya ada sungguh mati aku jadi pemasaran. Oke. Itu yang nyanyi Mas Ipo Santosa juga dulu, Mas. Sungguh mati aku jadi pemasaran, sampai mati pun aku akan jualan. Oke. Nah, jadi ini kan zone, teman-teman. Ini rally base rally ya. Ini tak mundurin dikit ya. Rally base rally kan area UFO searah dengan tren. Rally base rally artinya kita tahu ini demand, di sini nggak ada. Ketika merah ini rally ini terbentuk, kita tahu persis di sini tidak ada baik, tidak ada seller di harga ini. Makanya harga naik. Area merah ini. Nah, ketika market turun, kita lihat di sini. Nah, dia turun mental, dar. Masuk lagi, dia mental. Masuk lagi, mental lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya yes, ini nggak fresh, tapi ini membuktikan bahwasanya di sini ada banyak demand. Ini kan bayar semua nih, bayar Mas. Rally base rally bayarnya banyak, makanya harga rally. Di base ini kita tahu banyak bayar. Harga masuk mantul sekali, membuktikan bayarnya banyak. Tapi ini ada cons-nya. Kontranya bayarnya banyak yang ke-fill. Udah ke-fill sebagian ini ya. Kebagian, artinya zona ini tidak fresh. Artinya tidak fresh, lower probability. Betul. Tapi di sisi lain, di sini kita lihat dia mantul, dia mencoba kembali lagi, mantul lagi. Teman-teman lihat ekornya, semakin ke kanan semakin meninggi. Artinya apa? Seller masuk, rebutan beli, mental, balik lagi rebutan beli, mental lagi. Habis itu teman-teman lihat, dia berusaha kembali dan tidak berhasil. Ya, dan cukup panjang percobaan kembalinya. Mas. Dia attempt to comeback berkali-kali dan tidak berhasil. Tuh, lihat. Itu artinya, dan membentuk white space. Ini artinya area ini banyak bayarnya. Dan yang kedua, ini ada free space. White space ini adalah profit zone. Jadi dua hal ini yang membuat saya worth it untuk masuk lagi di area ini. Dan kedua, ini masih ada EMA 200. EMA 200 atau EMA 9 daily adalah potensi ekstra UFO baru yang mungkin akan diinjek ke market. Jadi ini ada UFO lama, artinya buyer terbukti sudah ada di kotak merah ini, yang sekarang warna hijau.
Iya. Di kota hijau ini terbukti ada buyer. Yes. Bukti satu, harga rally artinya memang ada buyer. Bukti Satu. kedua, harga masuk mental, Yes. berusaha masuk lagi mental lagi. Dia masuk nggak lebih dalam dari masuk yang pertama mental lagi. Ya. Artinya buyer. Dan kedua, harga berusaha kembali mental lagi. Artinya bayarnya banyak. Udah banyak bukti itu. Ya, ada banyak bukti kalau di sini ada buyer. Walaupun kita tahu sebagian besar buyer sudah kepakai di sini. Iya, udah. Sebagian buyer ya, sebagian buyer udah kepakai di sentuhan pertama ini. Aku mau bikin lingkaran salah terus ngekliknya. Ini yang mau tak klik. Nah, sebagian buyer itu udah kena di sini. Iya. Tapi ini kan kosong, Mas. Ini salah satu pilihan di mana dirimu masih mau nonton, Mas. Ya, ini balik lagi nih tiket nonton yang menurutku layak dibayar karena ini kosong. Artinya, kalau harga kembali ke sini, peluang dia mantul itu lebih tinggi daripada tembus. Yes. Kenapa? Karena ini kosong. Nggak ada apa-apa di sini. Di sini ada buyer yang terbukti sudah ada walaupun sudah kepakai sebagian, tapi kita tahu di sini ada penjaganya walaupun mungkin tinggal sedikit. Tapi di sini kosong. Jadi aku worth it. Kedua, ini ada EMA 200 dan EMA 9 daily. Artinya kalau memang harga mau mantul, mantulnya akan di sini. Atau dia akan tembus kan gitu. So EMA 200 ini berfungsi sebagai extra unfilled order yang mungkin akan diinjekkan oleh institusi. Ya, ada beberapa trader institusi yang trading pakai EMA. Kalau dia mau masuk, dia akan masuk di situ. Betul. Otomatis, aku punya UFO yang sudah ada, plus potensi new UFO yang mungkin akan ditambahkan di market oleh institusi. Nanti akan masuk di sini. Nah, menurutku ini layak ditonton. Karena EMA 200 only ini juga udah probability kan. EMA 200 ini kan virgin. Ini masih virgin. So, dua hal itu yang bikin aku mau entry di sini. Jadi tiket nontonnya masih layak. Toh kalaupun salah, saya udah tahu nih, saya akan pasang stop loss di sekitar sini. Dan kalaupun benar, misalnya saya ngambil 1/2, saya tahu juga TP-nya di sini. Secara probability, harga sangat mungkin untuk balik ke sini. Kalau balik ke sini saya dapat 2 kali lipat, 2% misalnya, atau 1%. Kalau SL saya akan rugi 0,5%, which is buat saya layak dilakukan. Kalau kata siapa? Kata Kapten Amerika, I can do this all day long. Yes, I know. Kapten Amerika baru yang ketemu dia yang lama. Dia juga kenal dia. Kalau teman-teman nonton yang dia Endgame ya. Institusi biasanya pakai time frame berapa, Coach? Biasanya pakai Fibonacci 55, 21, 144 itu biasanya pakai Fibonacci time frame. Apalagi? Coba scroll lagi, Mas, ke bawah. Kita lihat. Pertanyaan terakhir satu aja. Cuman pilih yang mana menarik perhatianmu. Cuman satu agenda, jatahnya cuman satu. Dilarang lebih dari satu. Yang mana? Aku ngerasa ini yang boleh, Saman, boleh merasa apapun. Nggak ada di sini mungkin? Nggak ada yang oke banget. Coba lihat di live chat, Mas. Kita lihat. Ini live chat kan? Kita lihat. Menit ya, Mas, yes. 21 menit, Betul. 55 menit, 144 menit, dan seterusnya. Fibonacci time frame berikutnya. Oke. Ada yang Mas, apakah seminar tanggal 12 nanti bisa dapat iZone-nya? Bisa. Kan bisa apa enggak? Bisa kalau Anda beruntung ya. Lo bisa loh. Bisa, dan kita bagiin iZone itu Ada door prize kan? kan? Betul. Jawabannya bisa kalau Anda beruntung. Betul. Masalah bukan nyaman tidak nyaman, cuman perasaan loss itu yang bikin nggak nyaman. Lah iya, kalau masih nggak loss nyaman kan berarti itu bukan angka yang berkegedean pokoknya. Betul. Dan atau mungkin kalau memang tetap nggak nyaman mungkin nggak cocok jadi trader. Nah, karena kita juga masih tahu semua profesi itu ada pro dan cons. Misalnya nih, saya nggak akan pernah cocok jadi dokter. Saya nggak nyaman lihat darah. Ya. Saya jijik kalau lihat sesuatu yang menjijikkan. Iya. Ini bukan tentang benar atau salah. Kalau teman-teman takut ketinggian ya jangan jadi pilot gitu. Takut ketinggian salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau daftar pilot salah gitu. Iya. Daftar pilot dan takut ketinggian itu salah. Takut ketinggian doang tidak salah. Jadi pilot juga tidak salah. Yes. Oke. Trader dan risk itu nggak bisa dipisahkan. SL dan trader itu ya satu. Kalau mau jadi trader ya harus tahan SL. Kalau nggak tahan SL nggak cocok jadi trader.
Ya, kalau nggak cocok trader, nggak salah juga teman-teman. Ada banyak profesi lain yang bisa making money yang bukan trader. Iya. Sama nggak berani ngambil risiko, layak nggak jadi pengusaha? Ya nggak bisa, susah. Nggak bisa. Nggak bisa. Sebaiknya kerja buat orang lain kan gitu. Betul. Apakah salah? Enggak juga. Nggak juga. Ini bukan tentang salah atau benar. Aku misalnya, aku kan nggak suka lihat yang menjijikkan. Nggak salah. Cuman kalau aku jadi dokter bedah jadi salah. Cari masalah. Iya. Coba ke bawah, Mas. Apalagi ini yang perlu penting nih teman-teman. Nggak semua orang cocok dari trader sih, itu juga itu sesuatu yang perlu di. Tanggal 12 itu besok loh, Mas. Hari Sabtu besok ini ya. Iya. Oke, mungkin kita kasih info tanggal 12 saja sebelum ditutup, Mas. Nah, tanggal 12 ini kan ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya itu, Mas. Kalau misalnya dia pemula banget dan ini spesifik nih. Ini di periode kali ini yang nanya agak banyak. Enggak kayak biasanya seminar kita sebelumnya. Jadi seberapa pemula bisa ikutan seminar ini? Oke. Kalau nggak ngerti trading sama sekali nggak cocok. Kalau blast bener-bener itu adalah event pertama yang dia baru mau lihat, nggak cocok. Nggak cocok dalam artian dia nggak akan dapat manfaat optimal dari acara besok. Oke. Tapi kalau perlu ikut apa enggak? Justru kalau pemula dia sangat perlu ikut. Walaupun materinya kelewatan advance buat dia. I see. Jadi minimal dia dapat advance-nya dulu, habis itu dia akan step back mundur, belajar basic, kan dapat rekamannya. Nah, itu cara dia dapetin manfaat yang terbaik itu gimana kalau dia pemula? Idealnya, siapa target idealnya ya? Mm-hmm. Target ideal seminar besok adalah orang yang sudah trading, sudah punya akun real, tapi pengen naik ke the next level. Jadi secara umum dia ngerti basic trading nih, dia ngerti support, dia mungkin ngerti, dia ngerti secara umum lah. Dia ngerti role trading, dia sudah pernah trading, dia pernah baca buku trading, dia udah install MT4, pernah deposit mungkin. Atau belum pernah deposit, yang penting dia udah ngerti MT4, dia pernah buy, pernah sell, pernah MC, pernah SL, dia pernah trading lah. Dia ngerti dasar trading, dia ngerti apa itu pips, apa itu spread, apa itu pair gitu, apa itu forex. Kali itu gak dibahas lagi kan? Ya, gimana cara bikin account dia udah ngerti, broker MT4 dia udah ngerti. Nah, seminar besok dikhususkan untuk orang yang sudah mengerti itu. Bukan dikhususkan, saya berasumsi teman-teman sudah mengerti itu. Kenapa? Karena goal seminar besok kan saya ingin ngasih value sebanyak mungkin ke sebanyak mungkin orang. Ya. Dan kalaupun teman-teman pemula, misalnya Mas Fadli pemula banget, cara saya ngasih value ya tetap dengan ngasih materi sesuai dengan yang aku merencanakan. Karena kalau Mas Fadli ikut full seminar besok, antara biayanya sama value-nya dan tools-nya itu jauh lebih berharga. Tapi kalau aku bikin seminarnya besok pemula banget, zolim. Karena kan pemulanya bisa samain googling. Semuanya bisa googleable ya. Betul. GPT-able. Ya, tapi materi besok kan nggak di googling. Iya, jelas-jelas nggak bisa. Sore ini tadi saya habis meeting, Mas. Nah, itu gini lah teman-teman. Materi barusan, siapa yang barusan dapat manfaat? Coba. Nah, kita coba. Cek ke chat box. Ini karena ini siapa yang mendekati 400 siapa yang barusan merasa materi barusan dapat manfaat? Nah, menurut teman-teman, materi barusan itu ditemukan nggak di Google gitu? Apakah bisa teman-teman temuin? Seberapa mudah sampai menemukan materiku tadi di Google? Tidak. Tidak. Materinya membantu banget, Mas. Nggak ada di Google. Tidak ada Google, betul. Di YouTube Mas nggak adanya. Nah, artinya kalau sampai pemula sama sekali, anggaplah nih, dirimu pemula sama sekali. Kalau dirimu, teman-teman prefer, kalau teman-teman pemula sama sekali, teman-teman apakah masih dapat manfaat dari materi tadi? Jawabannya masih atau tidak ya? Teman-teman yang pemula. Anggaplah kalau berandai, seandainya saya pemula, kan kita bisa nggak? Coba saya tahu ini waktu saya baru mulai trading dulu. Tetap bermanfaat nggak? Masih harusnya. Masih banget, masih. Yes, masih. Artinya, mendingan dia puyeng tapi punya fondasi. Nah, setelah itu dia belajar, ternyata dimaksud ini, dan nonton ulang, ada replaynya kan gitu. Ya, benar. Tetap lengkap puzzle-nya. Betul. Pada akhirnya tetap lengkap. Daripada saya seharian ngajarin forex. Apa itu forex? Forex adalah perdagangan mata uang asing. Forex itu berlaku 24 jam. Bisa buy dan sell. Kalau kita pengen profit, kalau marketnya naik kita ambil posisi buy. Cara bikin akun. Nah, pelaku pasar forex. Oke, pasar forex buka pagi itu di New Zealand, dari New Zealand baru ke Australia, Australia lanjut ke Singapura, Tokyo, terus nanti London, baru Eropa, baru Amerika buka.
Kalau aku bahasnya itu, menurutku zolim. Karena itu teman-teman Google ketemu. Ya, ya. Maksudnya sayang teman-teman seharian bareng aku kok aku cuma ngajar basic. Gitu. Dan ini literally harian ya teman-teman, benar-benar jam 9 pagi mulai sampai jam 5 jam 6 sore kita. Jadi memang buat teman-teman yang kurang puzzle-nya akan dilengkapin, buat yang masih belum punya puzzle ini betul. bisa langsung punya kerangka gitu. Masih banget dan masih puyeng banget saya. Ya, tapi kan mendingan puyeng tapi di arah yang benar. Ini yang paling penting ini. Kemana Anda menuju itu jauh lebih penting daripada kecepatan Anda menuju. Arah Anda itu lebih penting. Kompas lebih penting dari speedometer, Mas. Yes, betul, betul, betul. Kemana kita menuju itu jauh lebih penting daripada kecepatan kita menuju. Wah, ini quote baru. Iya. Ini penting. Bener banget. Mendingan teman-teman puyeng-puyeng lambat tapi menuju ke arah yang tepat dibandingkan teman-teman ngebut tapi arah jurang. Arah, iya. So, dibuat aja urut. Mas boleh nyusul nggak daripada nyusul? Nah iya itu kalau mau urut datang ke seminar. Seminarnya urut. Kalau seminar itu teman-teman memang urut banget dari pagi sampai sore itu. Tapi tidak pemula. Nah, tapi kalau nanya pemula nanti saya akan kejar ya. Saya akan kejar bikin video pemula pakai AI nanti. Tak bikin di YouTube-ku yang untuk pemula. Saya akan berusaha kejar yang itu janji yang belum tunai sampai hari ini. Yes. So jadi akan lebih optimal kalau teman-teman sudah pernah trading atau teman-teman masih punya waktu berapa hari lagi sih? Ini Senin ya, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari lagi tinggal. Ya 4 hari lagi teman-teman belajar basic forex lah. Ya. Nonton basic forex. Ya. Artinya kalau teman-teman daftar seminar, atau beli buku tentang forex yang di Gramedia banyak buku forex. Masih yang bahas apa itu forex, apa itu pair, apa itu PIS. Ya. Hadir punya akses ke ya, teman-teman beli ke Gramedia, beli buku forex apa aja tuh depannya pasti basic forex. Teman-teman baca basicnya di sana. Nah, nanti setelah punya basic forex, teman-teman datang. Tapi kalau teman-teman nggak sempat ya, teman-teman nonton seminarnya, teman-teman ngerti cara pandang profesional terhadap forex market, cara entry profesional terhadap forex market. Setelah teman-teman tahu caranya, baru teman-teman ya puyeng-puyeng dikit nanti mundur selangkah, ya nggak apa-apa. Nanti ternyata dimaksud ini, nanti teman-teman mendingan teman-teman puyeng tapi menuju tempat yang tepat daripada teman-teman ngebut-ngebutan tapi salah arah. So buat saya tadi kompas itu lebih penting daripada speedometer. Kadang Anda perlu mengganti kompas Anda, mengganti speedometer dengan kompas. Mas aku udah daftar diajarin dengan sabar ya katanya. Iya. Saya sabar kok. Kira-kira bedanya dengan seminar sebelumnya apa, Mas? Nggak ada. Saya senior MC, Mas. Bedanya dengan seminar sebelumnya nggak ada. Oh, ada bedanya. Ada door prize akun. Oh, ini dia kita punya perbedaan signifikan hari ini yang mampu kita sampaikan. Nah, bedanya teman-teman di seminar besok tanggal 12 itu kita ada akun trading yang dipinjamkan buat teman-teman semua untuk modal. Yang kalau profit teman-teman tradingin boleh di WD profitnya. Iya. Jadi akunnya nggak boleh di WD tapi. Akunnya nggak bisa di WD ya. Ini pinjaman modal yang kita kasih untuk 3 orang pemenang, teman-teman. Total $2.250. Jadi 2.200. Kalau MC tidak usah ganti. Kalau MC nggak usah ganti. Kalau MC aku bangetan habis ikut seminar MC. Nggak usah. Layak diomelin sih. Memang salah ngasih orang berarti kita. Tapi kalau teman-teman bisa profit dari sana, dapat $2.250 itu teman-teman bisa manfaatin untuk profit Anda. Berapapun profitnya tidak perlu di-share. 100% teman-teman boleh WD. Ya, jadi profitnya bebas, tidak perlu sharing, dan boleh dipakai selama-lamanya ya? Boleh dipakai selama-lamanya. Enggak tahu sih. Ya enggak. Ini teman-teman dikasih waktu, ada periode nanti, boleh di-tradingin gitu ya, dan tanpa syarat apapun kalau profit boleh di WD, gitulah. Kira-kira. Jadi, kurang begitu lah. Ya, nanti teman-teman kita kasih tahu detailnya nanti di seminar ya. Ya, jadi teman-teman yang belum daftar aja ya tanggal. Caranya gimana, Mas? Teman-teman mungkin bisa masuk ke sini linknya ya. Teman-teman bisa lakuin 2 hal. Yang pertama, kalau teman-teman mau nanya lebih detail, bisa klik link yang barusan diposting sama tim admin itu nfc.co.id/EC, itu bisa langsung diklik, langsung ngobrol via WhatsApp sama timnya Mas Angga bisa, timnya NFC bisa, yang mana aja. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pengen tahu banget seminarnya kayak apa, teman-teman bisa klik link ini nih. duyananggara.com/osa gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik di situ, ada duyananggara.com/osa. Di sana teman-teman bisa langsung akses ke landing page untuk daftar seminarnya dan infonya lengkap di sana. Ya, di sini aja ya. Gitu ya. Betul. Tuh. Ya ini OSA kan? Betul.
dionanggara.com/osa ya. OSA ini supaya teman-teman nggak penasaran, online seminar anniversary ya. Takutnya OSA apa Mas? OSA apa Mas? Gitu ya. Jadi Online seminar anniversary. seminar anniversary karena ini 4 hari lagi ya. Kita dalam rangka merayakan ulang tahun komunitas Forex NFC yang kelima, teman-teman tetap kita bikin Ini seminar. door prize. Kita belum share lagi Mas. Oh, share screen ya. Oh ya, sorry. Screen 1. Yes. Ya, ini dia. Nah, ini Nah, dia. ini dia. Teman-teman ke dionanggara.com/osa atau ke nfc.co.id/ec sama aja ya. nfc.co.id/ec. Ya. Nah, ya, di Oke. sini tinggal pilih aja. Ada yang botak, ada yang Gondrong, ada yang pakai jilbab, ada yang Ini kita nggak nge-share screen yang bener nggak sih? Tadi aku nggak merhatiin. bener mas. Bener ya? Kenapa sampai langsung nggak percaya itu bener? Soalnya yang ini yang dua, yang ini harusnya. Dua ini, salah sampai ini kelempar ke sana tadi. Yang gelap itu ya? Nah, Sini ya? Itu dia. Nah, kayaknya ini bener. Ya, sip. Jadi ini kalau teman-teman ngeklik halaman yang nfc.co.id/EC, teman-teman ini bisa silahkan ya. pilih ya. Ada pilihannya nih. Kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 orang. Roni ganteng ternyata. Di foto ya. Enggak lah, sampai panjutin. Dengan botak Giri. Mama juga cakep. Giri ada atasnya sih, Mas. Rambutnya. Parah komentar ini. Ya ini teman-teman boleh chat Mas Arya, Mas Geri, Mbak Aini, Mbak Amatul, Mas Aziz, Mas Fahmi, Mas Rudika, Mas Gofar atau Mas Roni. Ya, siapapun boleh teman-teman klik. Atau langsung ke sini dionanggara.com/osa. Nah, ini per door prize-an duniawi. Nah, ini ada. Dapat Forex BDA. Ada gratis kelas saya bagi yang beruntung. Yes. Gratis iZone Pro bagi yang beruntung. Dan gratis iZone Trading View. Ya, nah, ini dua loh, ini iZone Pro dan iZone Trading View. Jadi ada door prize, ada Forex Video Nanggara. Nah, ini kalau teman-teman beli ini mungkin 7 jutaan. 7 jutaan, yes. Ya, atau iZone Pro ini 5 juta mungkin, ya. Atau iZone ini mungkin 3 jutaan, atau saldo akun $2.250 untuk 3 orang pemenang, ya. Atau jaket, jersey, dan tumbler. Ya, jadi banyak tumbler, jaket, jersey, dan banyak hal. Teman-teman akan dapetin ini trading system yang saya pakai. Teman-teman akan dapetin iTrend Lifetime, Dwi Nanggara Trading Assistant, dan Dwi Nanggara RSW. Dapat 8 kali webinar pendampingan dan dapat akses ke rekaman seminar. Nah, ini buat yang pemula banget tadi, tenang saja ya, bisa ditonton berulang-ulang ya. Tadi yang bilang, Mas ajarin dengan sabar, tenang, rekamannya sabar. Teman-teman ulang 10 kali di tempatnya sama nggak akan komplain. Mas ulang yang tadi dia dengan ya, setia mengulang ya. Betul. Total value-nya itu sampai 11.600.000, Mas. Di luar door prize. Oh iya juga. Di luar door prize ya. Door prize-nya doang. Ya, ini udah 10.000. Nah, teman-teman nanti bisa dapat kayak gini ya. Nanti rekaman seminarnya supaya kebayang tuh mungkin kayak gini ya. Teman-teman akan dapat akses ke member area. Nah, teman-teman akan masuk ke sini ya. Ini mana? Ya, ini contohnya. Yang Juli kemarin. Teman-teman bisa lihat semua lesson-nya kayak gini. Overview-nya teman-teman bisa lihat. Lesson-nya teman-teman bisa lihat. Resource-nya ada semua di sini. Dwi Nanggara Trading Assistant, Dwi Nanggara RSW, lesson-nya ada di sini. Teman-teman punya akses grup Telegram, teman-teman grup Telegram. Punya rekaman semua sesinya, sesi seminarnya ya. Ya, teman-teman bisa klik aja di sini. Dan ini saya potong-potong, dipotong-potong berdasarkan bagus ya. Ganteng juga aku. Ini kan berdasarkan judulnya, teman-teman, ada market, cara verifikasi rule trading, indirect force, direct force, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa nonton yang mana aja yang teman-teman mau. Ya. Ini yang Juli, teman-teman bisa nonton yang kayaknya ada yang lain juga ya, kita lihat. Jadi harusnya sih oke ya. Ini misalnya kayak gini. Ini juga ada, teman-teman bisa lihat lesson-nya. Ini dipisahkan berdasarkan put everything in action, ada iZone, ada. Jadi teman-teman tinggal mau nonton yang ini, tinggal diklik aja. Jadi kayak gitu ya. Jadi enak. Teman-teman bisa lihat semuanya tuh. Tuh bisa digedein juga kalau mau full. Iya. Cukup jelas kok. Jadi teman-teman bisa nonton berulang-ulang dan ada banyak hal. Teman-teman ada resource-nya semua ada di sini. So teman-teman akan punya akses ke sini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan dapetin semuanya di sini. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lain? Oke. Sepertinya cukup itu aja ya. Ada banyak sih Mas pertanyaan, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam di seminar deh ya teman-teman ya.
Oke. Gitu. Jadi terakhir bagi teman-teman yang belum daftar tanggal 12 besok pastikan teman-teman daftar ke dwiananggra.com/osa atau ke nfc.co.id/ec ya. Ya. Ini saya matiin dulu chatnya biar berhenti di situ. Ya. Salah, bukan ini. Nah, sekarang teman-teman nggak bisa ngechat. Nah, ini saya repost ulang dari admin. Oh, ini udah ada elemen NFC ya, di situ ya. Pokoknya teman-teman langsung aja klik 2 link itu kalau teman-teman daftar. Dan bagi teman-teman yang sudah daftar, saya ucapkan welcome to the club ya, dan sampai ketemu tanggal 12 Agustus besok. Yes. Itu aja Oke, untuk malam silakan ini. teman-teman, kita kasih waktu kesempatan 5 detik lagi ya untuk Ya. bisa ngeklik ya. Oke, kita kasih waktu banyak detik. Kita copy aja, saya copy ini. Yes. Saya chat paling bawah sekali lagi. Boom. Itu tuhnya salah, Mas. To everyone. Yes, itu Boom. dia. Nah, Oke, ini teman-teman seminarnya udah selesai teman-teman, kita berdua pamit, tapi ini akan kita stay mungkin sampai beberapa menit ke depan. So teman-teman silahkan mainkan itu. waktunya untuk ngeklik ini ya. Gitu Saya aja. pamit. Silakan klik link di atas. Dan setelah beberapa menit itu nanti zoom-nya akan berakhir. Pastikan teman-teman sudah ngeklik sebelum zoom-nya otomatis hilang. Ya, jadi buat teman-teman yang mau proses daftar, kita kasih waktu mungkin 5-10 menit, teman-teman silahkan klik. Setelah 5-10 menit nanti zoom-nya akan kita tutup. So itu aja teman-teman, thank you so much dan sampai jumpa tanggal 12 Agustus. See you teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.